Bab 16. Yemo menatap orang yang berbicara kepadanya. Orang itu berusia kurang dari 40 tahun dan berwajah pucat. Ia memiliki pedang panjang dengan gaya yang sangat aneh, bilahnya tidak panjang, tetapi berwarna hitam mengilap yang tidak cocok dengan wajah kuning pucat pemiliknya. Orang ini seharusnya jauh lebih kuat daripada Hu Qiyu. Meskipun dia tidak sekuat Wu Qiang, dia seharusnya berada di level yang sama dengan Zhang Jue. Yemo tidak menyangka akan ada seorang guru seperti itu di rumah keluarga Ye. Berdasarkan pengalamannya, orang ini adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning tingkat ketiga. Jika Yemo masih berada di tingkat 2 pengumpulan Qi, maka dia tidak akan berpikir untuk pergi. Dia tidak akan bisa pergi tanpa cedera bahkan sendirian, apalagi dengan Yeling di punggungnya. Namun sekarang, dia sudah berada di tahap 3 Qi Gathering. Wu Qiang bahkan tidak mampu bertahan 20 jurus darinya, dan orang ini lebih lemah dari Wu Qiang. Yemo masih bertanya-tanya apakah akan membunuhnya atau tidak ketika pedang panjang pria ini melolong ke arah pinggangnya. Saat pria itu menyerang, tidak ada keraguan sedikit pun seolah-olah dia ingin memotong Yemo menjadi dua bagian. Meskipun hanya satu ayunan, yang terlihat di matanya adalah puluhan bilah pedang. Bahkan kehebatan cambuk Hu Qiyu jauh lebih rendah dari keterampilan pedang pria ini. Kecepatan dan transformasi pada ayunan ini memang pemandangan yang langka. Untuk menjadi ahli dalam pedang, seseorang tidak hanya perlu berlatih teknik langka, tetapi juga membutuhkan sejumlah ki batin. Yemo tahu bahwa pedang itu tidak akan memotong pinggangnya, tetapi kakinya. Pria itu mungkin melihatnya menyerang, jadi dia menilai bahwa Yemo akan mampu menghindari ayunan ini. Lalu, pukulan mematikannya adalah tebasan menyapu tanah. Sebelum ayunan selesai, dia memfokuskan semua kekuatannya ke tubuh bagian bawahnya dan juga mulai berjongkok. Yemo melihat perubahan halus ini. Dimanapun dia mendarat, selama dia berada dalam radius 10 meter, dia akan kehilangan kakinya. Tentu saja, jika dia bahkan tidak bisa menghindari ayunan pertama, dia akan kehilangan pinggangnya. Tampaknya dia cukup setia pada Yemo yang menghindari ayunan pertama dan kemudian memotong kakinya dengan ayunan kedua. Yemo mencibir. Tidak ada tantangan sama sekali dalam melawan seseorang yang beberapa kaliber lebih rendah darinya. Setiap gerakan lawan sudah sesuai dengan prediksinya. Meskipun Yeling ada di punggungnya, Yemo memutar pinggangnya sedikit dan puluhan bayangan bilah pedang berhasil dihindari. Tentu saja, begitu pria ini melihat Yemo menghindari ayunannya, dia malah senang. Pedangnya tidak berhenti sejenak sebelum beralih ke ayunan lengkung dari tanah. Di bawah cahaya kuning redup, ayunan ini seperti tumpahan merkuri yang menutupi radius 7 meter. Dia mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Yemo, selama dia mendarat, dia bisa memotong kaki Yemo. Yemo tidak dapat mendarat. Bahkan jika ia menggendong Yeling, ia dapat menggunakan seni pengendalian angin dan meluncur hingga lebih dari 10 meter sebelum mendarat. Dengan demikian, saat kakinya mendarat, perak di tanah menghilang, meninggalkan pedang panjang yang terinjak di bawah kakinya. Wajah lelaki itu yang menyeringai membeku. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat menggagalkan gerakannya dengan cara yang tidak terbayangkan seperti itu. Karena terkejut, pria itu langsung bereaksi. Pedang di tangannya berputar untuk menarik pedang dari bawah kaki Yemo. Yemo merasakan kekuatan yang sangat kuat dari bawah kakinya. Tepat saat ia ingin menggunakan lebih banyak kekuatan, pedang itu telah patah menjadi dua bagian. Pria itu memegang separuh pedang dan, tanpa ragu, pedang panjang itu berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah perut Yemo. Sementara itu, ia mengikuti di belakang gagang pedang saat kedua tangannya berubah menjadi bayangan yang menyerang ke arah dada Yemo. Yemo tidak menyangka orang ini begitu ahli dalam pedang panjang dan tinju. Saat pedang itu hendak mengenai perut Yemo, dia mengangkat kakinya dan menendang pedang itu hingga melayang. Kemudian, dengan satu tinju, dia meninju bayangan tinju pria itu. Bang, bang. Suara benturan tinju dan telapak tangan bergema. Krek, Yemo sama sekali tidak menahan diri. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan menyegel bayangan tinju pria itu sambil memutar kedua pergelangan tangan pria itu hingga patah. Pria itu mundur beberapa langkah dan wajahnya yang kuning pucat menjadi pucat. Rasa sakit di wajahnya tidak dapat menutupi keterkejutannya. Meskipun dia adalah seniman bela diri tingkat kuning tingkat tersier, bahkan mereka yang berada di puncak tingkat kuning tidak dapat mengalahkannya. Namun, pemuda yang jauh lebih kecil darinya ini dengan mudah menerobos gerakan mematikannya dan menyegel semua bayangan tinjunya lalu mematahkan pergelangan tangannya. Sejak dia lulus, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang pria ini di sekte tersembunyi? Dia bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan sebelum dia dikalahkan dengan mengerikan. Yemo menatap pria itu dengan muram. Apakah kamu ingin memotong salah satu atau kedua kakiku saat itu? Yemo tidak yakin karena laki-laki itu sangat ahli dalam gerakan itu. Jika Yemo gagal menginjak pedang itu, maka laki-laki itu bisa melakukan apapun yang diinginkannya pada kaki Yemo. Aku hanya ingin memotong kaki kirimu. Butiran keringat menetes dari wajah pucat pria itu. Baiklah, aku akan membalas budi. Kemudian, Yemo menendang separuh pedang lainnya, dan pedang itu berubah menjadi sinar putih yang lebih cepat daripada saat pria itu mengayunkan pedangnya ke arah Yemo. Set. Suara samar bergema. Ketika lelaki itu menyadari apa yang telah terjadi, kaki kirinya putus. Yemo telah menghilang di hadapannya. Ia menatap tempat Yemo menghilang dengan ketakutan hingga darah menyembur keluar dari lukanya sebelum ia berpikir untuk menghentikan pendarahannya. Pedang itu hanya lemparan biasa, tetapi tetap saja mengiris kakinya seperti tahu. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu mengerikan dan kuat? Jika orang ini ingin memusnahkan keluarga Ye, bahkan jika dia memiliki beberapa pembantu lagi, mereka tetap tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang ahli seperti itu di kota besar? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Guru, ada apa? Seorang pemuda berusia 20-an bergegas datang dan membantu lelaki yang goyah itu berdiri. Lelaki itu melihat pemuda itu datang dan menghela napas lega sebelum segera berkata, pergelangan tanganku patah, segera ambil kakiku yang terputus dan bawa aku pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Cepat, sekarang. 20 hingga 30 orang ditambah Huang Yue, kenapa mereka masih belum datang juga?
Wen Jin, pergilah dan lihat. Ye Beirong sudah tenang sekarang. Tidak peduli siapa pemuda itu, dia akan tetap membunuhnya setelah menanyakan beberapa hal padanya. Keluarga Ye bukanlah tempat orang bisa datang dan pergi. Tidak perlu, aku sudah datang, terdengar suara dingin di pintu. Ye Beirong tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Mo dengan tidak percaya. Ye Mo jelas tidak tertangkap. Setelah beberapa lama, dia bereaksi, bagaimana kamu bisa masuk? Apa yang terjadi dengan Huang Yue dan yang lainnya? Bukankah kau menyuruhku masuk? Apakah kau berbicara tentang pengguna pedang panjang berwajah kuning itu? Aku memotong kakinya dan mematahkan pergelangan tangannya. Dia sudah diselamatkan sekarang, Ye Mo menatap dingin ke arah Ye Beirong sebelum berkata. Apa? Kepala Ye Beirong berdengung. Orang lain tidak tahu kekuatan Huang Ye, tetapi dia sangat jelas. Pria ini mengatakan dia memotong kaki Huang Yue, jadi seberapa kuat dia? Dan mengapa dia terlihat sedikit familiar? Tentu saja, Ye Long juga tahu seberapa kuat Huang Yue. Sekarang setelah Ye Mo mengatakan ini, dia tidak mempercayainya, tetapi segera, orang-orang datang dan melaporkan kepadanya apa yang terjadi di luar. Cara Ye Long memandang Ye Mo segera berubah. Seseorang yang dapat memotong kaki Huang Yue pasti berasal dari sekte tersembunyi. Ye Beirong juga mendengar laporan itu dan menunjukkan wajah serius. Dia segera berkata dengan suara rendah, laporkan segera. Kakak, kenapa kau kembali ke sini? Ye Ling menatap aula ini dengan ketakutan. Dia dijatuhi hukuman mati di sini pagi ini dan harus dicambuk selama 3 hari. Karena itu, begitu dia datang ke rumah ini, dia merasakan ketakutan yang wajar. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap sombong, tidakkah kamu tahu ini adalah keluarga Ye? Ye Ling, beraninya kamu membawa orang luar untuk merusak di sini, Ye Weiqi melihat ketidakpuasan ayahnya dan berteriak. Ye Mo melirik Ye Wenqi dengan jelas. Apa kau tuli? Tidakkah kau mendengar Ye Ling memanggilku kakak? Aku Ye Mo, tapi aku bukan anggota keluarga ini lagi. Tentu saja, Ye Mo tidak akan pernah mengakui bahwa dia berasal dari keluarga Ye. Terlepas dari apakah Ye Wentian adalah ayah kandungnya di dunia ini, dia tetap bukan dari keluarga Ye. Kamu Ye Mo. Ye Long berdiri dan menatap Ye Mo dengan kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa Ye Mo masih bisa baik-baik saja setelah membunuh Song Shouwen. Dengan kemampuannya memotong kaki Huang Yue, terlalu mudah baginya untuk membunuh beberapa orang keluarga Song dan melarikan diri. Bukannya keluarga Song tidak ingin membalas, tetapi mereka tidak berani. Dilihat dari penampilannya, intel mereka jauh lebih rendah daripada keluarga Song. Jika Ye Long bisa memahami hal ini, tentu saja Ye Beirong juga bisa. Dia tidak menyangka Ye Mo akan tumbuh sampai tahap ini. Ye Beirong kembali tenang dan menahan keterkejutan di hatinya. Dia duduk dan menatap Ye Mo. Karena kamu adalah Ye Mo dan anggota keluarga Ye, mengapa kamu mendobrak pintu masjid? Ayah, aku benar-benar menguji darah Ye Mo di rumah sakit, dia bukan dari keluarga Ye, pada saat ini, Ye Wenqi berbicara. Diam, tegur Ye Beirong. Ye Mo mencibir. Tentu saja aku bukan dari keluarga Ye, aku tidak perlu kau ingatkan. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai anggota keluarga ini. Alasan aku masih belum pergi hari ini adalah untuk menagih sejumlah utang. Siapa yang memukul Ye Ling kemarin, kalian semua menonjol. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Jangan meragukan kata-kataku. Ye Mo, sangat jarang bisa berlatih seni bela diri sampai tingkat ini. Aku tidak tahu keberuntungan apa yang kau miliki, tetapi Ye Ling mencuri bola naga Feng Shui milik keluarga Ye. Dia tidak bisa dimaafkan. Meskipun Ye Beirong tampak tenang di permukaan, dia masih tidak bisa tenang di dalam. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Mo bisa mencapai keadaan ini. Jika dia kembali ke keluarga Ye, maka kesombongan keluarga Song akan berakhir. Namun, dia tidak bisa begitu saja meminta Ye Mo untuk kembali. Dia hanya bisa melakukannya melalui Ye Ling. Dia sekarang tidak lagi ingin menghukum Ye Ling. Ditambah lagi, dengan kekuatan Ye Mo, menghukum Ye Ling akan menjadi lelucon. Melihat Ye Mo mencibir, Ye Beirong melanjutkan, bahkan jika kau kuat, bisakah kau menghentikan Flying Eagle? Aku sudah melaporkan, tidak hanya akan ada orang dari Flying Eagle Squad yang datang, tetapi juga akan ada 3 orang dari Flying Snow Squad yang datang. Jika kau bersedia mengakui kesalahanmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Mo berpura-pura tidak mendengarnya. Tentu saja, dia tahu tentang Flying Eagle. Dia sudah menjadi instruktur Flying Snow Squad, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Flying Eagle? Di antara 9 pasukan operasi khusus Flying milik Tiongkok, Flying Eagle Squad menduduki peringkat ketiga. Melihat Ye Mo tetap diam, Ye Beirong mengira Ye Mo merasa terancam. Tepat saat dia ingin melanjutkan, Ye Mo tiba-tiba mengambil 2 bola dari sakunya. Kamu mengatakan bahwa Ye Ling tidak dapat dimaafkan karena mengambil 2 bola naga ini. Dan kamu akan memukulinya sampai mati. Bagaimana bola naga di tanganmu? Ye Wenjin tahu bahwa benda-benda itu ada di tangan keluarga Song, tetapi sekarang setelah Ye Mo memilikinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Namun, dia langsung melanjutkan, apakah mencuri bola naga dapat dimaafkan? Ini adalah tindakan pengkhianatan terhadap keluarga Ye. Baiklah. Ye Mo mengumpulkan cikultivasi di tangannya dan kedua bola naga itu dihancurkan menjadi bubuk. Setelah melakukannya, Ye Mo menatap Ye Wenjin dan berkata, aku telah menghancurkan keduanya, dosa apa yang akan kau jatuhkan padaku? Semua orang di keluarga Ye terkejut, meskipun kedua bola naga itu dicuri, tetapi keluarga Ye akhirnya akan mendapatkannya kembali melalui negosiasi. Paling-paling, mereka akan kehilangan minat, tetapi sekarang Ye Mo baru saja menghancurkannya. Ye Beirong menatap bola naga yang hancur dengan kaget dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Selain amarah, dia merasa terkejut. Beraninya Ye Mo bertindak seperti itu. Kamu, Ye Beirong menunjuk ke arah Ye Mo. Dia sangat marah hingga tidak bisa mengatakan apapun. Ye Long dan Ye Wenqi lebih merasakan keterkejutan daripada ketakutan. Mereka tahu betapa kerasnya bola naga itu. Bahkan jika mereka menggunakan palu, mereka akan membutuhkan banyak kekuatan untuk menghancurkannya.
Namun, Ye Mo hanya menggosoknya dengan tangannya dan bola itu menjadi bubuk. Kekuatan macam apa ini? Ye Ling tidak tahan dengan pemandangan ini dan berbisik di telinga Ye Mo, kakek sudah cukup baik padaku, jangan membuatnya terlalu marah. Ye Mo mencibir. Apakah memukulmu sampai mati adalah hal yang baik untukmu? Kurasa kau tidak butuh kebaikan seperti ini. Aku akan menghitung sampai 3, siapapun yang memukul Ye Ling berdiri atau aku tidak akan menahan diri. Dan, siapapun yang mencengkeram leher Ye Ling dan meninggalkan 2 bekas, bicaralah. Melihat Ye Mo yang sangat sombong, Ye Beirong gemetar karena marah. Awalnya dia berencana agar Ye Mo kembali ke keluarga Ye, tetapi dari kelihatannya, dia mungkin juga membiarkan anggota Flying Eagle membunuh Ye Mo. Aku mencengkeram lehernya, memangnya kenapa? Seorang pria parubaya berkata dengan marah kepada Ye Mo. Dia dipanggil Ye Wencai, keponakan Ye Beirong. Ye Mo menoleh ke arah pria itu dan bertanya dengan datar, "Oh, tangan mana yang kamu gunakan?" "Apa?" "Aku menggunakan tangan kiriku, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Ye Wencai tidak buruk dalam seni bela diri dan dia tidak tahan dengan kesombongan Ye Mo. "Tidak apa-apa, aku akan memegang tangan kirimu." Kemudian, Ye Mo mengayunkan tangannya dengan santai di udara. Sinar darah melesat keluar dari bahu kiri Ye Wencai, dan tangan kirinya beserta seluruh lengannya yang mencapai bahunya teriris bersih oleh suatu pedang tak kasat mata. Orang-orang di ruangan itu kembali ketakutan. Meskipun Ye Mo berkata dia telah memotong kaki Huang Ye, banyak dari mereka tidak tahu seberapa kuat Huang Yue dan mereka tidak melihatnya sendiri. Sekarang setelah mereka melihat Ye Mo memotong tangan Ye Wencai tanpa bergerak, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Ye Mo. Ye Beirong tahu bahwa Ye Mo sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang Yue. Namun, dengan santai memotong lengan Ye Wenqi tanpa bergerak, ini jauh di luar pemahamannya. Dia menatap tangan Ye Mo dengan kaget dan lupa bahwa Ye Mo telah memecahkan bola naga. Dia sudah mencoba untuk melebih-lebihkan Ye Mo, tetapi dia menyadari sekarang bahwa dia masih meremehkannya. Dia menebak proyektil apa yang digunakan Ye Mo. Ye Wencai telah digendong dan Ye Mo tampaknya tidak menyadarinya. Di sisi lain, Ye Ling terkejut. Dia tidak menyangka Ye Mo akan memotong lengan pamannya di depan begitu banyak orang. Beberapa waktu lalu ketika Ye Mo memotong kaki Huang Yue, dia sedang tidur, jadi dia tidak tahu keganasan Ye Mo. Keluarkan orang-orang yang memukul Ye Ling dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku. Ye Wenqi, tampar dirimu sendiri 30 kali. Jika kamu masih belum bergerak sebelum aku pergi, kamu akan menyesalinya. Tentu saja, Ye Mo tidak akan melepaskan pelaku utama penangkapan Ye Ling. Namun, dia tidak bisa begitu saja membunuhnya. Dia akan memikirkannya sebelum pergi. Tepat pada saat ini, orang lain datang dan membungkuk kepada Ye Beirong sebelum berkata, "Orang-orang dari Nanking ada di sini, apakah Anda ingin mereka masuk?" Ye Beirong tampaknya tiba-tiba terbangun dan dengan cepat berkata, "Cepat, cepat, biarkan mereka masuk. Orang-orang Nanking baru saja datang kemarin." Awalnya, mereka ingin bekerja sama dengan Ye Beirong, tetapi karena bola naga keluarga Ye menghilang, mereka diatur ke hotel. Tepat saat Ye Mo datang, Ye Beirong memintanya. Ye Beirong ingin menggunakannya untuk melawan Ye Mo. Dia pikir tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia tidak akan bisa berbuat banyak pada Nanking. Ye Beirong menatap Ye Mo dan berkata, "Ye Mo, Ye Ling telah melakukan kesalahan, jadi menurut aturan leluhur, kita harus menggantungnya dan mencambuknya selama 3 hari. Kau memang kuat, jauh lebih kuat dari yang kuduga. Tidak heran keluarga Song tidak berani menyentuhmu, tetapi sekuat apapun dirimu, kau tidak akan lebih kuat dari Nanking. Sejujurnya, Nanking ingin memintaku untuk berurusan denganmu, tetapi aku menolaknya. Jika Nanking dan kami menyerangmu bersama-sama, apakah menurutmu kau punya peluang untuk menang? Ditambah lagi, tindakanmu itu kriminal. Aku yakin akan ada perburuan untukmu besok." Ye Mo mencibir. Dia bahkan tidak peduli dengan Ye Beirong. Jika bukan orang-orang keluarga Ye, dia pasti sudah membunuh mereka sejak lama dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Namun, jika dia membunuh semua orang keluarga Ye, pertama-tama Ye Ling tidak akan mengizinkannya, kedua, dia mungkin akan berkonflik dengan Han Zexin. Itu tidak terlalu penting, tetapi yang terpenting adalah, kekuatannya masih rendah, dan dia bergantung pada Han Zexin untuk mendapatkan sumber daya. Sang Kai berjalan dengan puas ke rumah besar keluarga Ye. Ketika dia datang kemarin, keluarga Ye mencoba menempatkan diri mereka lebih tinggi dengan meninggalkannya di hotel, tetapi sekarang, mereka masih harus memintanya untuk kembali. Sang Kai baru saja melihat Ye Mo dan wajahnya langsung berubah. Dia tidak peduli dengan orang-orang keluarga Ye di dekatnya dan berjalan di depan Ye Mo sambil berkata dengan hormat, "Kakak Ye, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini." Aku. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Dia begitu takut sehingga tidak bisa mengatakan sisa kata-katanya. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Mo saat datang untuk menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan keluarga Ye. "Persetan, aku tidak ingin melihatmu di sini." Ye Mo sangat marah sekarang, dan orang-orang Nanking bahkan datang untuk membuatnya marah. Karena itu, dia tidak memiliki sikap yang baik. Ye Beirong tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menatap perwakilan Nanking yang melarikan diri dengan satu kalimat, dan hatinya langsung menjadi dingin. Kekuatan Ye Mo begitu kuat sehingga membuat punggungnya dingin. Bahkan orang-orang Nanking tidak berani bernapas dengan keras di depan Ye Mo. Namun, Ye Beirong belum kehilangan semua harapannya. Namun bertentangan dengan harapannya, sebelum anggota Flying Eagle Squad bergerak, ketiga anggota Flying Snow Squad melihat Ye Mo dan datang untuk memberi hormat kepadanya. Sebagai tanggapan, Ye Mo hanya mengangguk ke arah mereka. Meskipun Ye Mo adalah instrukturnya, dia tahu dia mungkin tidak memiliki wewenang untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, jadi dia tidak repot-repot memberitahu orang-orang ini untuk kembali. Ye Beirong tenggelam ke dalam gua es. Siapakah Ye Mo? Dia baik di kedua sisi. Seolah-olah melihat suasana yang salah, anggota Flying Snow Squad yang memimpin berkata, "Kita akan melihat keluar terlebih dahulu." Kemudian, sekitar 20 orang anggota juga keluar. Beberapa saat kemudian, hanya orang-orang keluarga Ye yang tersisa di rumah.
Ye Wenqi juga tahu ada yang tidak beres. Identitas Ye Mo terlalu hebat. Bawa orang-orang yang memukul Ye Ling. Ye Beirong tiba-tiba tampak menua. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditinggalkan oleh keluarga Ye dapat memaksa keluarga Ye sedemikian rupa. Ye Mo, orang yang membunuh putra pemimpin keluarga Song tetapi masih tidak dapat dibunuh oleh keluarga Song, sebenarnya telah diusir oleh keluarga Ye. Karena Song Qiming dapat bertahan, maka dia pun bisa, Ye Beirong. Selain itu, Ye Mo bernama Ye. Ye Ling menatap kedua orang yang saling mencambuknya atas perintah Ye Mo dan tidak tahan untuk melihatnya. Dia menatap Ye Mo dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ye Mo tahu apa yang dipikirkannya dan melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa kedua orang ini hanya memukul Ye Ling atas perintah Ye Wenqi, tetapi cambukan mereka yang keras membuat Ye Mo memiliki niat membunuh. Kakek, kemana perginya saudara laki-lakiku yang kedua? Ye Ling menatap Ye Beirong yang tampak tua dan bertanya. Aku mengirimnya ke Inggris. Ye Beirong mendesah. Kakak, ayo pergi, aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Ye Ling takut Ye Mo akan membunuh pamannya. Tidak peduli apa, dia tetap pamannya. Jika Ye Mo melakukan itu, apa yang akan dilakukan kakek? Meskipun dia menduga kematian ayahnya ada hubungannya dengan pamannya, tapi itu hanya kecurigaan. Tentu saja, Ye Mo tahu apa yang dipikirkan Ye Ling. Ye Ling takut dia akan membantai keluarga Ye. Ye Mo tidak akan sebodoh itu. Bahkan jika Ye Ling tidak punya perasaan terhadap keluarga Ye, dia tetap tidak bisa membunuh orang sekarang, apalagi jika dia punya perasaan terhadap mereka. Bahkan jika dia membunuh, dia harus melakukannya secara rahasia. Dengan begitu, bahkan jika semua orang tahu tindakannya, tidak satu pun dari mereka akan punya bukti. Jika Ye Wenqi tidak berani menamparkan dirinya sendiri, maka jangan salahkan dia karena bermain kotor. Dia menghancurkan 3 potong biji kecil dan menembakkan 1 ke tubuh Ye Wenqi, dan 2 lagi ke arah orang-orang yang mencambuk Ye Ling. Kemudian, dia menggendong Ye Ling dan pergi. Melihat bayangan Ye Mo yang menghilang, Ye Beirong tampak telah menua 10 tahun. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, apakah keluarga Ye akan berakhir? Ye Wenqi tidak menyadari bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Ye Mo. Sekarang setelah Ye Mo pergi, dia langsung berkata, ayah, jangan khawatir, karena Ye Mo tidak membunuh hari ini, maka dia seharusnya tidak melakukannya. Meskipun dia kuat, dia hanya 1 orang. Bisakah dia dibandingkan dengan seluruh keluarga? Apakah dia tidak takut dengan penilaian negara? Diam, kau pikir aku tidak tahu tindakan kecilmu? Kau ingin menekan Ye Mo, tidak apa-apa, tetapi sekarang kau bahkan ingin menyentuh Ye Zifeng. Kau tidak tahu apapun tentang Ye Ling yang mencuri bola naga. Meskipun Ye Ling tidak bisa dimaafkan, tetapi kau tahu apa yang dilakukan Ye Ling dan kau tidak menghentikannya. Awalnya aku berpikir bahwa setelah keluarga Ye meninggalkan panggung politik, aku mungkin juga memberikan keluarga itu kepadamu. Tetapi sekarang, sepertinya aku salah besar, Ye Beirong berbicara begitu tergesa-gesa hingga dia terbatuk. Melihat tidak ada seorang pun dari keluarga Ye yang sadar akan kenyataan, Ye Beirong menghela napas sekali lagi. Satu-satunya elit keluarga Ye telah ditendang keluar. Yang sedikit lebih baik juga ditekan. Untuk melindungi Ye Zifeng, dia harus mengirim Ye Zifeng ke Inggris, dan sekarang, Ye Wenqi masih berbicara dengan arogan. Ye Mo bahkan tidak takut pada Nanking, bahkan keluarga Song merasa takut pada Ye Mo, mengapa dia harus takut pada keluarga Ye? Ye Beirong berkata dengan nada tidak tertarik, aku benar-benar kecewa. Keluarga Song dapat mengetahui kekuatan dan identitas Ye Mo dan tidak berani melawannya, tetapi keluarga Ye kita bertindak seperti orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Ye Long, pekerjaan intelijenmu benar-benar bagus. Wen Jin, orang Guluo yang dikenal Ye Ling diperkenalkan olehmu, kan? Mengapa Ye Lu baik-baik saja? Apakah kalian semua menganggapku tua? Wajah Ye Wenqi pucat, tetapi tidak membantah. Melihat semua orang terdiam, Ye Beirong semakin kecewa. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ye Wenqi, besok, ajukan permohonan pindah dari Beijing, kamu dapat memutuskan kemana kamu akan pergi. Wen Jin, besok, serahkan surat pengunduran diri dan pergilah dengan saudara keduamu untuk berbisnis. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak seorang pun diizinkan masuk ke rumah keluarga Ye tanpa izinku. Dengan mengatakan ini, Ye Beirong hampir menyingkirkan Ye Wenqi dan Ye Wenjin dari pusat kekuasaan keluarga Ye. Meskipun dia menyerahkan Ye Ling kepada Ye Wenqi untuk diurus, Ye Wenqi tidak memiliki hubungan kekerabatan dalam pikirannya, dan itu membuatnya sangat kecewa. Kakek, dengan cara itu, bukankah keluarga kita akan perlahan-lahan meninggalkan 5 keluarga besar Beijing? Ye Huang mendengar bahwa ayahnya akan meninggalkan Beijing dan dia tidak puas. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan Beijing, dia tidak akan lagi menjadi tuan muda keluarga Ye. 5 keluarga besar, begitu aku mati, mengapa keluarga Ye harus menjadi salah satu dari 5 keluarga besar? Berhentilah bermimpi. Biarkan ketenaran kita berhenti di sini. Jika ada yang membuat masalah, pergilah dan bersihkan dirimu sendiri. Semua orang pergi, Ye Long dan Bei Guang tinggal. Ye Beirong menyelesaikan kata-katanya dan bersandar lelah di kursi. Dia punya rencana. Itu adalah taruhan total. Jika dia gagal, keluarga Ye memang akan meninggalkan pusat otoritas Beijing. Karena itu, dia tidak akan menceritakan rencananya di sini. Anggota keluarga Ye dengan lesu meninggalkan ruang rapat. Meskipun Ye Wenqi ingin sedikit berdebat, tetapi dia tahu bahwa apa yang diputuskan ayahnya sudah bulat. Dia sudah tidak punya pilihan selain mundur. Akhirnya, di seluruh ruangan hanya tersisa Ye Beirong, Ye Long, Ye Bei Guang dan saudara Jing yang tidak pernah berbicara. Tanpa diduga, saudara Jing yang tidak pernah berbicara itu tersenyum dan berbicara setelah semua orang pergi. Beirong akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah ini, tetapi Ye Mo memang seorang yang berbakat. Tidak banyak anak muda zaman sekarang yang dapat dibandingkan dengannya. Ye Beirong tersenyum dengan sangat lelah. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya dari saudara Jing, tetapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Tidak banyak putraku yang berbakat. Mereka hanya tahu cara bertarung di antara mereka sendiri. Wenqi hanya sedikit pintar tetapi tetap tidak bisa menjadi pemimpin keluarga. Rencana awalku salah. Meskipun Ye Mo menghancurkan keluarga Ye, tetapi ini mungkin bukan hal yang buruk.
Kau tidak bisa bangkit dari abu tanpa dibakar terlebih dahulu. Orang tua itu mengangguk. Saudara Beirong benar dalam mengambil langkah ini, setelah Wen Qi dan Wen Jin meninggalkan Beijing, Anda dapat membawa Zifeng kembali dan secara bertahap menyerahkan keluarga kepadanya. Meskipun Ye Mo tidak berhubungan baik dengan keluarga Ye, dia tampaknya cukup baik kepada Ye Ling. Itu berarti dia akan baik kepada Zifeng. Selama Zifeng adalah pemimpin keluarga Ye, maka jika sesuatu terjadi, Ye Mo tidak akan tinggal diam. Melihat koneksinya yang luas dan caranya yang hebat, Anda dapat mengatakan bahwa keluarga Ye akan berkembang. Ye Long akhirnya mengerti apa yang dimaksud pemimpin itu. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak bisa. Ye Beirong menatap Ye Long dan berkata, awalnya, aku memberikan sebagian besar wewenang kepada Wen Qi dan Wen Jin. Sumber daya kalian terbatas, jadi aku tidak menyalahkan kalian karena tidak memiliki cukup informasi. Namun mulai hari ini, aku akan memberikan banyak sumber daya kepada kalian. Jika kalian masih belum bisa membuat kemajuan, maka putuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Iya, pemimpin, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Long sangat gembira setelah mendengar ini. Sumber dayanya terlalu terbatas. Itu tidak ada bandingannya dengan Song Hai dari keluarga Song. Alasan utamanya adalah karena sebagian besar otoritas berada di tangan Ye Wenqi dan Ye Wenjin. Di sebuah rumah di Beijing, meskipun Ye Ling membawa Ye Mo ke sini, Ye Mo masih belum terbiasa dengan rumah itu. Dia tidak punya kesan tinggal di sini. Kamar itu relatif bersih, jadi bisa dilihat bahwa meskipun Ye Ling jarang datang untuk tinggal di sini, dia sering datang untuk membersihkannya. Ye Mo pergi keluar untuk membeli beberapa makanan sederhana dan beberapa set pakaian. Di bawah perawatan kultivasi Ci Ye Mo, Ye Ling sudah pulih sepenuhnya. Sekarang setelah dia makan sesuatu, dia merasa lebih baik. Kakak, bagaimana kamu tahu aku ditangkap? Bagaimana kamu tahu aku ada di masjid, apakah kamu bertanya kepada seseorang? Setelah Ye Ling pulih, hal pertama yang ingin dia ketahui adalah bagaimana Ye Mo tahu dia ditangkap. Ye Mo masih berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, aku pergi ke acara sosial elit di Beijing, dan karena aku memberi Song Yi pelajaran, aku mendengar orang-orang membicarakan keluarga Ye. Aku khawatir padamu jadi aku pergi ke asramamu tetapi tidak menemukanmu di sana. Reaksi pertamaku adalah sesuatu terjadi padamu. Aku pergi ke keluarga Ye, dan untungnya, kau masih baik-baik saja, kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Terima kasih, Kak. Dulu, aku selalu memandang rendah dirimu, tetapi sekarang, aku tahu betapa naifnya aku. Ada beberapa hal yang tidak dapat kau tolak, tidak peduli seberapa keras kau menolaknya. Kau dan kakak kedua adalah orang yang paling penting bagiku. Tanpamu, aku mungkin sudah mati. Setelah ibu dan ayah meninggal, kupikir tidak akan ada yang peduli padaku. Aku tidak tahu berapa kali aku merasa sedih dan tidak berdaya, tetapi sekarang, aku tahu aku masih memiliki kakakku. Tetapi kakek begitu berhati dingin. Kemudian Ye Ling jatuh ke pelukan Ye Mo dan mulai menangis. Ye Mo menepuk punggung Ye Ling dan menyalahkan dirinya sendiri. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan Ye Ling dan apa yang sedang dilakukannya. Mengenai apa yang telah dilakukannya untuknya, dia sama sekali tidak tahu. Jika kali ini dia tidak berusaha mencari Ye Zifeng, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan tahu. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli sama sekali. Namun sekarang, dia mengerti bahwa ada sesuatu di dunia ini yang disebut perasaan kekerabatan. Ye Ling memandang rendah dia tetapi tetap melakukan banyak hal untuknya dengan caranya sendiri tanpa alasan lain selain karena dia adalah saudaranya. Hanya demi kekerabatan itu. Adapun Ye Mo, dia datang ke Beijing hanya karena seseorang berutang padanya dan juga karena dia akan membantu mengobati putra seorang teman. Bahkan Ye Zifeng, dia hanya berpikir untuk mengunjunginya setelah sampai di sini. Sekarang, dia mengerti bahwa untuk seseorang seperti dia yang tampaknya tidak ada yang mengenal dan peduli di dunia ini, setidaknya dia masih memiliki seorang saudara perempuan yang peduli padanya. Untuk pertama kalinya, Ye Mo merasakan kehangatan di lubuk hatinya, membuatnya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, maaf, Ye Ling, aku tidak pernah memikirkanmu dan membuatmu begitu menderita, aku. Ye Ling tiba-tiba berkata dengan nada gembira, kakak, kalau begitu kalau ada hal baik terjadi mulai sekarang, kamu harus mengingatku. Sebenarnya, aku sangat senang melihatmu begitu kuat dan mampu. Ayah pasti lebih bahagia. Meskipun aku tidak mencapainya, tetapi keinginan terakhir ayah terwujud. Setelah kakak kedua kembali, kita akan pindah bersama. Aku tidak akan tinggal di Beijing lagi, aku tidak suka di sini. Kemudian, Ye Ling tiba-tiba teringat sesuatu. Ia langsung berkata, kakak, kalau begitu paman besar mengatakan bahwa kamu impoten secara alami pasti palsu, kan? Aku tahu itu, jika Tian He tidak memberitahuku kemarin, aku akan menganggapnya benar. Mereka benar-benar jahat sampai ke tulang. Ye Mo menyentuh hidungnya karena merasa canggung. Ia berpikir sebaliknya, tetapi hasilnya memang benar. Ia tidak ingin membicarakan topik ini dengan Ye Ling. Hehe, saudara, mengapa kamu malu? Kamu sudah seusia ini. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu kamu dan tidak akan membicarakannya. Aku merasa sangat bersemangat. Ini sudah malam, jadi aku akan mengundangmu makan malam yang enak besok. Ye Ling tertawa. Dia tidak menyangka Ye Mo akan semalu ini. Teman-teman sekamarnya jauh lebih terbuka. Kali ini, pembicaraan mereka jauh lebih intim daripada tadi malam. Setelah ini, Ye Mo dan Ye Ling merasakan perhatian yang mereka miliki satu sama lain. Hubungan mereka yang awalnya jauh menjadi lebih dekat. Kakak, aku mau mandi dan tidur dulu. Besok aku mau ngajak teman-teman asramaku makan, kita pergi bareng. Kamu bisa tidur di kamar kakak kedua. Ye Ling ingin mandi dan tidur. Meski sudah pulih, dia masih merasa lelah. Di sisi lain, Ye Mo mengumpulkan beberapa biji itu dan bersiap untuk membuat cincin penyimpanan dan jimat pelindung untuk Ye Ling malam itu. Dia tidak ingin Ye Ling mengalami siksaan seperti itu lagi. Jika membandingkan kemampuan intelijen, tidak banyak kekuatan yang dapat melampaui keluarga Song. Selain pemerintah, intelijen keluarga Song dapat menduduki peringkat 3 teratas.
Keluarga Song mengetahui apa yang terjadi di keluarga Ye malam itu juga, dan mereka mengadakan pertemuan keluarga lainnya di tengah malam. Keluarga Song tidak pernah mengadakan pertemuan keluarga sesering ini, tetapi sekarang, semua orang di keluarga Song tahu bahwa itu karena Ye Mo. Bahkan Song Yi pun ikut digendong, namun luka yang diterimanya jauh lebih parah daripada Song Xiaochen. Song Qiming menatap Song Yi dengan dingin dan berkata, Song Yi mengabaikan peraturan keluarga Song dan menantang Ye Mo sendirian. Tinggalkan Beijing besok dan pergi ke tempat lain. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh kembali ke Beijing lagi. Song Qiming menunjukkan ketenangan dan ketegasan dalam pengambilan keputusan, tidak kalah dengan Ye Beirong. Mendengar bahwa dia tidak diizinkan masuk ke Beijing, wajah Song Yi langsung memucat dan dengan cepat berkata, Paman besar, saya tidak tahu dia adalah Ye Mo saat itu. Song Qiming bahkan tidak berbicara tetapi menunjukkan wajah yang sangat marah. Hati Song Yi langsung hancur. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, dia sudah digendong. Song Qiming kemudian berkata, Song Yi berkata dia tidak tahu kalau itu Ye Mo, tapi kalau dia tidak sombong bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Keluarga Song kita tidak takut pada Ye Mo, dan kita akhirnya akan menghadapinya, tetapi tidak sekarang. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan seperti Song Yi, jangan salahkan aku. Song Hai, laporkan berita yang kamu terima dari Semenanjung Saina tadi malam. Tidak ada yang berani bicara. Jika mereka bicara sekarang, itu akan membuat pemimpin keluarga marah. Bahkan dengan garis keturunan langsung Song Yi, dia diusir begitu saja. Siapa yang berani melanggar aturan sekarang? Selain itu, bahkan putra pemimpin itu sendiri dibunuh oleh Ye Mo, jadi bisa dikatakan bahwa tidak ada yang ingin membunuh Ye Mo lebih dari Song Qiming. Jika dia bisa menahannya, siapa yang tidak berani? Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Song Yi tidak beruntung atau kesombongannya mendatangkan nasib buruk baginya. Song Qiming memang merasa tertekan. Dia ingin menunggu sampai Guru Wukyu kembali sebelum menyerang Ye Mo, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak cukup. Song Hai berdiri dan berkata, menurut berita yang kuterima dari Semenanjung Saina, Ye Mo pergi ke Semenanjung Saina dan membunuh Qian Longtou di depan orang terkuat nomor 1 di Nanking, Wu Qiang. Dikatakan bahwa Lang Ji sekarang mengendalikan Nanking, dan dikatakan bahwa Lang Ji bekerja untuk Ye Mo. Berita ini belum dikonfirmasi, tetapi berita lainnya adalah bahwa posisi Lang Ji belum stabil dan terluka parah dalam sebuah konflik. Dia belum memantapkan posisinya sebagai orang nomor 1 di Nanking. Kemudian, Song Hai berhenti sejenak dan melanjutkan, meskipun Ye Mo membunuh Qian Longtou, dia tidak ikut campur dalam urusan internal Nanking dan langsung meninggalkan Semenanjung Saina. Setelah Song Hai selesai berbicara, ruangan itu berubah menjadi sunyi senyap, dan wajah Song Qiming semakin memburuk. Semua orang di sini adalah elit keluarga Song. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang Nanking, dan Ye Mo benar-benar menyerbu markas besar Nanking sendirian dan langsung membunuh Qian Longtou. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dibayangkan orang. Ada lebih dari 2.000 pasukan di markas besar Nanking, tetapi Ye Mo datang dan pergi sesuka hatinya. Berapa banyak orang yang dimiliki keluarga Song? Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah bahwa mereka adalah keluarga besar yang kuat di Beijing dan berada di pusat kekuatan negara. Ye Mo tidak cukup sombong untuk menghadapi negara sekarang, dan itulah sebabnya keluarga Song baik-baik saja sampai sekarang. Tidak heran pemimpin keluarga itu berkata lebih dari sekali untuk tidak main-main dengan Ye Mo. Bahkan setelah beberapa anggota terbunuh, dia tetap tidak berani main-main dengannya. Ini tidak mungkin sebelumnya. Siapa yang tidak tahu kesombongan keluarga Song di Beijing? Bahkan jika mereka menderita kerugian kecil, keluarga Song akan membalas dendam sepenuhnya. Sekarang keluarga Song menderita begitu banyak lagi dan lagi, mereka masih bisa bertahan. Meskipun dia pernah mendapat laporan Song Hai sebelumnya, Song Qiming tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ye Mo bukan lagi seseorang yang bisa ditangani dengan jumlah. Pasti ada seseorang yang sekuat dia. Selain sekte-sekte tersembunyi, mungkin tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Pada saat yang sama, Song Qiming merasa beruntung karena ia telah memerintahkan untuk tidak mengganggu Ye Mo. Jika tidak, jika ia membuat Ye Mo marah, akan sangat sulit untuk mengatakan apakah keluarga Song masih akan ada. Inilah alasan mengapa ia begitu marah pada Song Yi. Meskipun keluarga Song adalah keluarga yang sangat besar, sebagai pemimpin keluarga, ia harus sangat berhati-hati dan tidak bersikap impulsif. Jika Ye Mo bisa mengamuk di keluarga Ye, maka dia juga bisa di keluarga Song. Song Qiming menenangkan perasaannya sebelum berkata, Song Hai, ceritakan pada kami tentang apa yang terjadi di keluarga Ye tadi malam. Ya, karena adik perempuan Ye Mo, Ye Ling mencuri bola naga Feng Shui, dia dihukum. Ye Mo pergi ke keluarga Ye dan menyelamatkan Ye Ling. Pada saat yang sama, dia memotong tangan kiri Ye Wencai. Alasannya adalah karena dia mencekik leher Ye Ling. Selain itu, dua orang yang mencambuk Ye Ling tiba-tiba meninggal tidak lama setelah Ye Mo pergi. Ada berita lain yang belum dikonfirmasi, dan itu adalah Huang Yue dari sekte tersembunyi yang pergelangan tangannya dipatahkan dan satu kakinya dipotong oleh Ye Mo. Song Hai merasa takut bahkan setelah mengatakannya sendiri. Ye Mo bisa membuat seseorang tiba-tiba mati setelah dia pergi. Cara ini terlalu menakutkan. Dia menatap orang-orang keluarga Song yang hilang dan mendesah sebelum berkata, berita-berita ini bukanlah yang paling mengejutkanku. Yang membuatku tidak mau percaya adalah bahwa tadi malam, ada orang-orang Nanking yang pergi ke keluarga Ye. Mereka disuruh pergi begitu saja oleh Ye Mo dan mereka pergi dengan tergesa-gesa tanpa berani mengatakan apapun. Tampaknya Nanking mungkin benar-benar takut pada Ye Mo. Berita lainnya adalah bahwa tadi malam, anggota Flying Eagle Squad juga pergi ke keluarga Ye, tetapi 3 anggota Flying Snow Squad juga sangat menghormati Ye Mo. Dengan kata lain, Ye Mo sekarang baik di kedua sisi. Bahkan pasukan khusus terbang pun menghormatinya. Dapat dilihat bahwa kita benar-benar tidak seharusnya menghadapinya secara langsung. Setelah melaporkan hal ini, seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, Song Qishan berkata, Ye Mo jelas bukan seseorang yang dapat ditaklukkan oleh jumlah. Ide saya adalah bahwa kita tidak hanya tidak boleh mengganggunya, tetapi sebaliknya harus mendekatinya. Song Qiming melambaikan tangannya.
Tidak perlu, kita tidak bisa hidup berdampingan dengannya, dan dia tidak akan memperhatikan kita. Tapi kita tidak bisa mengganggunya sekarang. Song Hai, cobalah untuk mendekati beberapa master sekte tersembunyi dengan cara apapun. Setidaknya tahap tersier level hitam atau bahkan level bumi. Iya, jawab Song Hai segera. Song Hai melakukan semuanya dengan bersih dan cepat, dan Song Qiming sangat puas dengan ini. Ye Mo menghabiskan waktu semalam dan membuat cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan 3 meter kubik. Kekuatannya terlalu rendah sekarang, jadi dia hanya bisa membuat sesuatu yang sebesar itu. Dia dengan hati-hati meletakkan batu abisal luar angkasa yang tersisa di cincin penyimpanannya. Giok hitam itu ditempa menjadi 2 kalung jimat giok oleh Ye Mo. Kalung giok itu memiliki beberapa kemampuan menyerang tetapi utamanya untuk pertahanan. Karena bahannya mahal, Ye Mo tidak pelit dalam mengolah cinya dalam membuatnya. 2 jimat yang dibuatnya memiliki efek permanen, tetapi setiap kali setelah digunakan, kekuatannya akan sedikit melemah. Namun, setelah lama tidak menggunakannya, kekuatannya akan terisi kembali secara bertahap. Alasannya adalah karena kekuatan Ye Mo terlalu rendah saat ini. Jika sebelumnya dia tidak tertarik meramu pil dan menempa artefak, dia mungkin tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Itu seperti saat dia membuat kertas rune. Butuh beberapa hari baginya untuk membuat kertas rune yang biasa-biasa saja. Setelah mengenakan cincin penyimpanan, Ye Mo akhirnya merasa sangat lega. Ini jauh lebih nyaman daripada membawa tas besar. Satu-satunya masalah adalah ruang penyimpanan ini terlalu kecil. Ye Ling mengemasi semuanya dan sengaja mengenakan gaun cantik sebelum menyadari bahwa Ye Mo masih belum keluar. Saat itu sudah lewat jam 9 pagi. Tepat saat dia ingin mengetuk pintu, Ye Mo membuka pintu dan keluar. Dia tampak sangat lelah. Kakak, ada apa? Ye Ling terkejut. Mungkinkah pertempuran kemarin meninggalkan beberapa luka dalam? Ye Mo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku membuat jimat pertahanan untukmu. Pakailah mulai sekarang dan jangan lepaskan begitu saja. Kemudian, dia memberikan amulet itu kepada Ye Ling. Rantai itu terbuat dari beberapa bahan. Jimat itu terasa hangat, tenteram, dan nyaman saat dipegang. Ye Ling mengambil kalung itu dengan gembira dan berseru, kakak, kalung ini benar-benar cantik, bagaimana cara kamu membuatnya? Apakah kamu membuatnya dengan tangan? Lalu sebelum Ye Mo menjawab, dia langsung memakainya. Begitu dia memakainya, dia merasakan sensasi dingin mengalir di hatinya. Kakak, aku tidak tahu kamu punya kemampuan ini. Kamu bisa hidup hanya dengan ini. Ye Mo menatap Ye Ling tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia tidak bisa mati kelaparan karena menjual ini, tetapi bisakah itu dijual dalam skala besar? Kakak, apakah kamu tidak tidur semalam untuk membuat ini? Ye Ling tiba-tiba teringat ekspresi lelah Ye Mo dan bertanya. Ye Mo berkata tanpa sadar, Mehaem, aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya lagi saat aku tidak ada di dekatmu, jadi aku membuat jimat pelindung ini untukmu. Kamu tidak boleh melepaskannya, mengerti? Mata Ye Ling memerah saat dia mengulurkan tangan dan memeluk Ye Mo. Senang sekali punya saudara laki-laki. Melihat Ye Ling begitu bahagia, Ye Mo pun ikut bahagia. Ia langsung berkata, sebenarnya aku sudah membuat 2, aku masih punya 1 lagi di sini. Kakak, yang satunya untuk siapa? Apakah untuk pacarmu? Kakak, apakah kamu punya pacar? Katakan padaku cepat, aku harus melihat apakah dia sepadan dengan kakakku. Ye Ling melontarkan serangkaian kata seperti kembang api, membuat Ye Mo tidak tahu harus menjawab yang mana. Namun, dia juga linglung. Ketika dia membuatnya tadi malam, dia hanya membuat 2, untuk siapa yang satunya? Luo Susu. Sebuah nama tiba-tiba muncul dari otak Ye Mo, membuatnya melamun. Setelah Zuo Aiguo menelepon Ye Mo, keluarganya bergegas ke Beijing keesokan harinya. Ye Mo menepati janjinya dan datang ke Beijing, jadi tidak mungkin dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia bahkan menyesal meninggalkan negara itu pada waktu yang salah, tetapi pada malam kedua, dia dan keluarganya masih tiba di Beijing tepat waktu. Tepat ketika mereka meninggalkan bandara, Zuo Aiguo menelepon Ye Mo, tetapi yang membuatnya khawatir adalah telepon Ye Mo ditutup. Karena kondisi Zuo Huatang, baik dia maupun istrinya merasa kasihan kepada putra mereka, jadi mereka membawanya ke Amerika untuk beristirahat. Awalnya, ketika Zuo Aiguo melihat Ye Mo mengatakan kepadanya bahwa dia akan datang ke Beijing dalam waktu 1 tahun dan membantunya merawat putranya, tetapi baru beberapa bulan berlalu dan tidak ada kabar sama sekali dari Ye Mo. Meskipun Zuo Aiguo sangat mempercayai Ye Mo, istrinya tidak mempercayainya. Itu karena Zuo Aiguo memberikan sesuatu yang digunakan untuk mengobati putranya. Dan karena itu, dia sering bertengkar dengan Zuo Aiguo. Mereka berjuang sampai tahap perceraian, dan pergi ke luar negeri kali ini juga untuk meredakan ketegangan dalam hubungan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa setelah tiba di Amerika hanya beberapa hari, Ye Mo akan menelepon mereka. Tentu saja, Zuo Aiguo dan istrinya kembali tanpa ragu-ragu. Bukankah kamu bilang dokter akan menunggu kita? Kenapa teleponnya tidak aktif sekarang? Karena tidak dapat menghubungi Ye Mo setelah mereka kembali ke Beijing, istri Zuo Aiguo tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Zuo Aiguo menghela napas. Ia bisa memahami perasaan istrinya, tetapi Ye Mo adalah orang yang ajaib. Bagaimana mungkin orang itu mengingkari kata-katanya? Namun, ia tidak mau repot-repot menjelaskan hal ini kepada istrinya. Beberapa hal, semakin dijelaskan, akan semakin rumit jadinya. Suasana hati mereka yang awalnya gembira berubah murung setelah pihak keluarga tidak dapat menghubungi Ye Mo. Kai King, istri Zuo Aiguo, menegur Zuo Aiguo beberapa kalimat dan tidak lagi berminat untuk berdebat dengannya. Keluarga itu kembali ke rumah tanpa suara. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat Zuo Yangqing duduk di ruang tamu dengan sangat sedih. Apa yang sedang kamu lakukan, Yangqing? Zuo Aiguo bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Zuo Yangqing. Dia tampak bertingkah tidak menentu hari ini. Biasanya, setiap kali Zuo Aiguo kembali dari perjalanan, terutama ke luar negeri, hal pertama yang akan dia tanyakan adalah apa yang dibawanya untuknya. Dia tidak akan bertingkah seperti hari ini. Zuo Yangqing berkata, awalnya aku mencari dokter yang merawat penyakit kakek, tapi aku diganggu oleh seorang bajingan. Kau menemukan dokter itu. Di mana dia?
Kai King langsung berseru kegirangan. Di matanya, dokter yang merawat pamannya itu jauh lebih baik daripada yang Zuo Aiguo temui di Flowing Snake. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Kalau bukan karena Qin Sun, bajingan itu, mungkin aku akan membawanya kembali. Kalau aku bertemu dengannya lagi, aku tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia pergi ke toilet, kata Zuo Yangqing dengan sedih. Yangqing, kamu seorang gadis, jangan bersikap kasar seperti itu. Meskipun Zuo Aiguo yakin bahwa dokter yang merawat paman besarnya pasti sangat terampil, tetapi dia masih memiliki kepercayaan besar pada Yemo. Melihat Kai King kecewa, dia segera berkata, bibi ketiga, jangan khawatir, aku tahu siapa saudara perempuannya, aku pasti bisa menemukannya. Siapa? Kali ini, Zuo Aiguo dan istrinya bertanya bersamaan. Itu Yeling dari sekolahku, dokter itu bernama Yemo. Kau pasti mengenalnya. Dialah yang diusir oleh keluarga Ye. Awalnya, aku juga tidak percaya, tetapi setelah berbicara dengannya selama 10 menit, aku tahu itu dia, kata Zuo Yangqing tanpa memperhatikan ekspresi Zuo Aiguo. Apa? Zuo Yangqing melihat mulut paman ketiganya terbuka lebar karena terkejut. Zuo Aiguo menepuk kepalanya dan berkata, sepertinya mereka adalah orang yang sama. Dokter yang aku cari juga Yemo. Aku rasa tidak mungkin ada dua Yemo yang muncul di tempat yang sama dan keduanya memiliki keterampilan medis yang sama. Yemo juga mandi dan berganti pakaian kasual yang dibelikan Yeling untuknya. Setelah mengenakannya, dia tampak jauh lebih tampan. Yeling mengitari Yemo beberapa kali dan memuji, kakak, aku tidak menyangka kau akan terlihat begitu tampan setelah mengubah dirimu menjadi merek terkenal. Jika gadis-gadis di asramaku melihatmu, mereka mungkin akan melahapmu sampai ke tulang. Ning Qingsui itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, beraninya dia menendang kakakku yang begitu tampan. Mendengar Yeling berbicara tentang Ning Qingsui, Yemo tiba-tiba teringat hari itu setelah mengikuti ular hitam. Dia bahkan tidak pergi menemui Qi Wanxing dan Ning Qingsui. Dia mungkin seharusnya melakukannya sekarang setelah memikirkannya. Namun hanya berpikir bahwa Ning Qingsui mungkin telah menaruh hati padanya, Yemo merasa tidak berdaya. Ning Qingsui memang gadis yang luar biasa. Selain sindrom putri di awal, dia banyak berubah setelah tinggal bersamanya selama hampir sebulan. Dari menggunakan tubuhnya untuk melindungi Silver Heart Grace, menyiapkan rekaman bunuh diri, dan mengikutinya ke Flowing Snake dan padang pasir, mungkin dia hanya berpikir itu karena rasa bersalah, tetapi Yemo tahu bahwa itu jauh lebih dari sekadar rasa bersalah. Meskipun Yemo tahu bahwa dia sebenarnya tidak perlu merasa bersalah, tetapi dia tidak dapat menjelaskan hal ini kepadanya. Setidaknya, dia adalah orang yang emosional. Meskipun terkadang dia tidak melihat sudut pandang holistik, dia baik hati. Begitu dia bertekad pada sesuatu, dia sangat keras kepala. Memikirkan hal ini, Yemo merasa dia telah bertindak berlebihan. Meskipun dia tidak berani tinggal bersama Ning Qingsui di padang pasir, dia masih datang jauh-jauh ke padang pasir hanya untuk menemuinya. Sementara itu, dia pergi begitu saja. Apakah ini berarti dia tidak berani menghadapinya? Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tertarik sama sekali pada Ning Qingsui, tetapi mengapa dia tidak berani menerimanya? Yemo bertanya pada dirinya sendiri tetapi segera, dan dia tiba-tiba teringat pada Luo Ying. Tetapi mengapa dia memiliki sedikit perasaan terhadap Luo Susu? Apakah hanya karena dia bernama Luo dan memberinya perasaan Luo Ying? Yemo menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa perasaannya terhadap Luo Susu sepenuhnya karena sentuhan yang tidak disengaja itu, atau karena mereka memiliki darah satu sama lain di tubuh mereka, atau mungkin mereka adalah tipe orang yang sama. Kakak, ada apa? Yeling merasa Yemo sedang melamun dan bertanya. Yemo menggelengkan kepalanya dan berkata, Ning Qingsui sebenarnya gadis yang baik, jangan bicara seperti itu tentang dia, dia tidak berutang apapun padaku dan... Yemo tidak melanjutkan, Yeling menatap Yemo dengan kaget dan berkata, kakak, apakah kamu benar-benar mencintainya? Sebenarnya, aku merasa dia cocok untukmu, tetapi dia Dia tidak mengatakan Ning Qingsui memandang rendah dirinya. Melihat ada sesuatu yang mengganjal di hati Yemo, Yeling segera menarik tangan Yemo dan berkata, kakak, kalau kamu suka, kejar saja dia bukan orang penting. Kita makan dulu, aku sudah mengundang orang-orang dari asramaku, jadi mereka pasti sudah keluar, ayo kita pergi. Tanpa membiarkan Yemo membantah, dia menyeretnya keluar. Namun sebelum memilih tempat makan, Tian He dan yang lainnya melihat bahwa Yemo tampak berbeda dari kemarin. Alasan utamanya adalah dia dikepung oleh Yeling. Yemo tidak berdaya menghadapi keberanian gadis-gadis itu, dan akhirnya, Yeling hanya bisa turun tangan tanpa daya untuk menghentikan mereka. Setelah makan siang, Yemo benar-benar tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan memberitahu Yeling bahwa dia ada urusan dengan teman-temannya dan menyuruhnya untuk segera menangani masalah di sini dan pergi bersamanya ke Luochang. Setelah Yemo pergi cukup lama, Yeling dan yang lainnya kembali ke asrama. Saat ini, Tian He masih bertanya kepada Yeling, Lingzi, kamu yakin dia saudaramu, Yemo? Saudara kandungmu. Dan Lulu semuanya punya pacar sehingga mereka hanya bisa menyaksikan Tian He yang penasaran dan cemburu. Yeling berkata dengan nada tidak begitu puas, ubahlah dulu temperamenmu, saudaraku menyukai wanita seperti Ning Qingsui, aku rasa kesempatanmu tidak akan banyak. Ning Qingsui. Lawannya terlalu kuat. Tian He menghela napas panjang dan memeluk selimutnya hingga tertidur. Setelah Yemo meninggalkan orang-orang itu, dia membeli satu set jarum perak tetapi tidak menelepon Zuo Aiguo. Dia tahu bahwa Zuo Aiguo pasti sudah kembali kemarin, jadi dia berencana untuk langsung pergi ke rumahnya. Yang tidak diduga Yemo adalah Zuo Yangqing yang membuka pintu. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa mereka berdua memiliki nama keluarga yang sama, dan bukankah dia juga bertemu dengannya kemarin? Hah? Ketika Zuo Yangqing melihat Yemo berdiri di pintu, hanya 0,01 detik kemudian dia meraih lengan Yemo dan berkata, kali ini kamu tidak boleh pergi. Bola lembut menempel di lengan Yemo. Yemo terbatuk. Hei, lepaskan, kau membiarkanku memanfaatkanmu. Wajah Zuo Yangqing sedikit memerah saat dia langsung berkata, kamu bilang kamu akan menunggu sampai lusa, tapi kenapa kamu pergi? Kalau aku melepaskanmu, bagaimana kalau kamu pergi lagi?
Ye Mo berkata tanpa daya, aku datang khusus untuk Zuo Aiguo, bagaimana mungkin aku pergi? Pada saat ini, Zuo Aiguo telah keluar dan melihat Ye Mo berdiri di pintu. Dia segera muncul dengan wajah penuh kegembiraan dan kejutan. Kakak Ye, kamu benar-benar datang, cepat, masuklah. Yang Qing, mengapa kamu masih memegang lengannya, cepat pergi buatkan Paman Ye Mo teh. Apa? Paman Ye Mo? Zuo Yangqing mengerti bahwa Ye Mo memang datang untuk paman ketiganya, tetapi yang membuatnya tertekan adalah bahwa Ye Mo hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Bagaimana dia bisa menjadi pamannya? Zuo Yangqing membantu Ye Mo membuat teh dan berputar mengelilingi Ye Mo sekali sebelum berkata, Dokter Ye, kenapa aku merasa kamu jauh lebih tampan hari ini? Benar, kamu benar-benar terlihat berbeda saat mengenakan merek mahal. Oh, dan ku dengar Ning Qingsui menikah denganmu lagi. Apakah ini nyata atau palsu? Ye Mo menatap Zuo Yangqing tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba ia teringat Wang Ying. Kedua gadis ini benar-benar mirip. Pertama kali Ye Mo melihat Zuo Yangqing, ia pikir ia adalah gadis yang terlalu pendiam, tetapi sekarang, tampaknya ia tidak boleh benar-benar menerima kesan pertama itu. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkannya pergi, tetapi sekarang, ia telah benar-benar melupakan tujuannya. Yang Qing, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi lebih konservatif, kamu sudah berusia 22 tahun, kata Zuo Aiguo dengan tidak puas. Zuo Yangqing menjulurkan lidahnya dan segera duduk di samping Ye Mo, hanya memperhatikannya tanpa mengatakan apapun. Kai Qing tampak semakin gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, dia terus saja memberi isyarat kepada suaminya, tetapi Zuo Aiguo, di sisi lain, tampaknya tidak melihatnya sama sekali. Ye Mo melihatnya dan tersenyum. Aku akan melihat anak itu terlebih dahulu, aku masih harus kembali ke Luochang secepatnya. Saudara Ye, kamu sekarang tinggal di Luochang. Tanya Zuo Aiguo. Zuo Yangqing berkata dengan cemas, Dokter Ye, Anda tidak bisa pergi, Anda belum melihat kondisi kakek saya. Tidak peduli berapapun harga yang Anda tetapkan, bibi saya ada di rumah, dan dia tidak akan berdebat tentang harga seperti saya. Di mata Zuo Yangqing, Ye Mo adalah seorang dokter yang hanya melihat uang. Yang Qing, kata Zuo Aiguo dengan tidak senang. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata kepada Zuo Yangqing, meskipun aku bisa mengobati penyakit kakekmu, aku kekurangan beberapa obat. Jika aku memilikinya, kakekmu bisa hidup 2 hingga 3 dekade lagi. Jika kamu ingin mengobatinya sekarang tanpa obat-obatan itu, dia mungkin akan hidup 10 tahun lebih sedikit. Melihat Zuo Yangqing yang linglung, Ye Mo tidak mempedulikannya dan langsung masuk ke kamar Zuo Huatang. Ye Mo dengan hati-hati mengamati situasinya dan alisnya mulai mengernyit lebih dalam. Kondisi Zuo Huatang itu dibuat-buat. Siapa orangnya? Menggunakan cara jahat seperti itu terhadap seorang anak berusia beberapa tahun. Ada aliran ki di kepalanya. Bagi para praktisi bela diri kuno, itu adalah ki batin. Ki itu dapat disimpan di dalam tubuh manusia untuk merusak fungsi tubuh. Tidak heran pengobatan modern tidak dapat mendiagnosisnya. Melihat Ye Mo mengerutkan kening, Zuo Aiguo merasa khawatir tetapi tidak berani bertanya, takut bahwa ia mungkin mengganggu jalan pikiran Ye Mo. Jika Ye Mo tidak punya cara, maka hanya kematian yang menunggu putranya. Melihat Zuo Aiguo khawatir, Ye Mo tersenyum dan berkata, Saudara Zuo, jangan khawatir, kondisi putramu tidak sulit bagiku, aku bisa menyembuhkannya dalam 20 hingga 30 menit. Splat. Bak mandi Kai Qing jatuh ke tanah dan airnya memercik kemana-mana. Sudah 3 tahun berlalu, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan anaknya bisa disembuhkan dalam 30 menit. Sekalipun Ye Mo baru pertama kali berpraktik kedokteran, dia tetap akan mempercayai perkataan Ye Mo hanya karena dia bilang bisa menyembuhkan Huatang. Kakak Ye, apa kamu serius? Zuo Aiguo tergagap karena kegirangan. Meskipun dia berpura-pura tidak peduli, putranya lebih penting baginya daripada apapun. Ye Mo mengangguk. Aku tidak berbohong, aku hanya punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Kapan ini terjadi dan apakah ada gejala yang tidak normal sebelum dan sesudahnya? Dan apakah kau pernah berkonflik dengan seseorang sebelum kondisi Huatang terjadi? Konflik? Tidak, meskipun saya memiliki beberapa lawan bisnis, saya tidak pernah terlibat konflik atau permusuhan dengan siapapun. Saudara Ye, apakah Anda mengatakan kondisi Huatang adalah? Zuo Aiguo menatap Ye Mo dengan kaget. Nada bicara Ye Mo tampaknya menunjukkan bahwa penyakit putranya itu buatan dan bukan alami. Ye Mo mengangguk. Itu seharusnya buatan, kita akan membicarakannya setelah aku menyembuhkannya. Kemudian, Ye Mo mengambil jarum perak dan menusukkannya ke kepala Zuo Huatang dan mulai mengeluarkan sedikit ki batin itu. 10 menit kemudian, dia telah mengeluarkannya sepenuhnya. Kemudian, dia menggunakan cinya untuk menyembuhkan bagian dalam kepala Huatang. Setelah melakukan ini, Ye Mo mengemasi jarum-jarum itu. Ia merasakan sesuatu yang berbeda saat ia mengeluarkan ki. Ia tidak percaya bahwa orang-orang dapat meninggalkan bekas atau jejak pada ki di planet ini, tetapi ia memiliki perasaan itu. Dia tidak bisa memikirkan apapun, jadi dia menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Dia percaya bahwa jika dia bertemu orang ini, dia bisa mengenalinya segera setelah mereka bertarung. Apakah Huatang kita baik-baik saja sekarang? Kai Qing tidak peduli dengan bak mandi di lantai dan bertanya dengan khawatir. Ye Mo mengangguk. Dia seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, Zuo Huatang membuka matanya, menatap Zuo Aiguo sebelum menatap Kai Qing dan kemudian berkata dengan setengah sadar, Ayah, Ibu, mengapa aku merasa seperti tidur sangat lama? Huatang, kamu baik-baik saja. Mendengar Zuo Huatang bisa memanggil ibu dan ayah, Kai Qing bergegas menghampiri sambil menangis bahagia dan memeluk putranya. Zuo Aiguo menatap putranya dengan penuh semangat. Masalah yang selama ini mereka hadapi akhirnya terselesaikan oleh Ye Mo dalam waktu lebih dari 10 menit. Ye Mo menjadi semakin misterius di matanya. Dia hanya merasakan kegembiraan dan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa jika dia mengucapkan lebih banyak kata terima kasih, itu tidak akan baik. Zuo Yangqing berdiri di pintu dan menatap Ye Mo dengan heran. Teknik Ye Mo hari ini jauh lebih maju daripada yang dia gunakan untuk mengobati kakeknya. Zuo Huatang telah sakit selama 2 tahun dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa, dan dia benar-benar berhasil menyembuhkannya.
Dia benar-benar seorang dokter ajaib. Dia harus mengawasinya dengan ketat kali ini. Hua Tang, beritahu ayah, bagaimana kamu bisa tertidur? Zuo Aiguo teringat kata-kata Ye Mo dan langsung bertanya. Dia takut putranya akan lupa seiring berjalannya waktu. Zuo Huatang berpikir lama sebelum berkata, aku tidak ingat, kurasa ada seorang paman yang menekan tangannya di kepalaku dan kemudian aku tertidur. Dan, ada juga Pang Hu. Paman lainnya meraba kepala Pang Hu sebentar dan sepertinya membandingkan sesuatu. Aku tidak ingat apapun lagi. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan khawatir, Huatang, tidurlah dulu. Zuo Aiguo mengerti bahwa apa yang dikatakan Ye Mo mungkin benar. Saya tahu Pang Hu, dia teman sekelas Huatang dan juga tampaknya jatuh sakit dan meninggal. Hal yang sama mungkin terjadi padanya. Kai King berkata dengan takut. Mereka tidak punya permusuhan dengan siapapun, jadi mengapa seseorang mencoba menyakiti putra mereka dengan cara seperti itu? Dan keluarga Zuo bukanlah keluarga kecil di Beijing. Siapa yang sebenarnya berani? Ye Mo tahu hal-hal ini sulit dijelaskan. Meskipun pasangan itu berusaha membuatnya tetap tinggal, tetapi dia tetap berkata akan pergi. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk tinggal di sini. Namun, Zuo Yangqing menarik Ye Mo. Kamu harus datang dan membantu kakekku, mengapa kamu tidak meninggalkan nomor teleponmu padaku? Melihat wajah Zuo Yangqing yang khawatir dan wajah Zuo Aiguo yang penuh harap, Ye Mo meninggalkan nomornya dan menulis resep. Dia menyuruh Zuo Yangqing untuk mengumpulkan bahan-bahannya, dan saat dia datang ke Beijing nanti, dia akan datang membantu kakeknya. Akhirnya, Zuo Yangqing melepaskan Ye Mo dengan enggan. Ye Mo kembali ke tempatnya, dan Ye Ling telah menunggunya lama. Saudaraku, kapan kita akan pergi ke Luochang? Ye Ling ragu-ragu dan bertanya. Ye Mo menatap Ye Ling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dilakukan? Ye Ling mengangguk, aku masih punya waktu 2 bulan sebelum lulus. Bisakah kita pergi ke Luochang 2 bulan lagi? Dan hari ini, saudara kedua meneleponku di sore hari. Dia akan kembali dalam beberapa hari dan menyuruhku untuk menunggunya. Aku yakin dia pasti punya sesuatu. Melihat Ye Mo tetap diam, Ye Ling segera berkata, sore harinya, kakek juga meneleponku. Kakek tidak pernah meneleponku sebelumnya, tetapi dia meminta maaf kepada kami bertiga. Dia berkata ingin mengobrol baik-baik dengan kami setelah saudara kedua kembali. Aku tidak tahu apakah aku harus mendengarkannya atau tidak, tetapi saudara, jika menurutmu aku tidak perlu tinggal, maka aku akan segera pergi ke Luochang bersamamu. Aku akan menelepon saudara kedua nanti. Ye Mo mulai memahami apa yang dipikirkan Ye Beirong. Dia ingin menggunakan kekuatannya melalui Ye Zifeng, tetapi dia tidak keberatan dan berpikir bahwa meskipun Ye Ling tetap tinggal di Beijing, orang-orang dari keluarga Ye tidak akan berani melakukan apapun padanya. Ditambah lagi, ketika dia kembali ke Luochang, dia mungkin harus keluar sekali. Ye Ling tidak mengenal siapapun di Luochang, dan itu mungkin sulit baginya. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa tinggal dan menunggu sampai Zifeng kembali. Jika ada sesuatu, segera hubungi aku. Berikan gelang ini kepada Zifeng, aku akan kembali ke Luochang hari ini. Ye Mo berkata demikian karena dia tahu bahwa Ye Zifeng merasa sangat memiliki keluarga Ye, dan Ye Zifeng mungkin sedikit lebih penting daripada dirinya di hati Ye Ling. Karena itu, dia tidak berusaha membujuk Ye Ling untuk tetap tinggal. Meskipun Ye Ling hanya bisa mengantar Ye Mo pergi dengan enggan, dia benar-benar ingin meninggalkan Beijing bersama Ye Mo. Dia membenci tempat ini, tetapi beberapa hari kemudian, saudara laki-lakinya yang kedua akan kembali. Dia takut keluarga Ye akan mencoba menyakiti Ye Zifeng, jadi ada beberapa hal yang perlu dia katakan kepadanya. Ye Mo dapat menyadari bahwa keluarga Ye mencoba memanfaatkannya melalui Ye Zifeng, tetapi dia tidak bisa. Begitu dia kembali ke tempatnya di Luochang, dia langsung merasakan ada yang tidak beres saat dia masih jauh dari rumah besar itu. Indra spiritualnya langsung memindai. Rumah besar itu kosong, dan Yu Erhu serta Lu Xiaozhen tidak ada di sana. Jika mereka berdua tidak ada di sana, maka dia akan mengira mereka sedang melakukan sesuatu. Namun, pemandangan di halaman membuatnya marah. Hal yang paling ia pedulikan, 10 atau lebih tunas Silver Heart Grace, telah hilang. Ada bekas galian yang berantakan di mana-mana. Jelas, bekas-bekas galian itu telah digali. Meskipun mereka tumbuh sangat lambat di sini, berkali-kali lebih lambat dari Ninghai, tetapi mereka masih bertunas. Namun, sekarang, mereka digali. Di sini, kultivasinya sudah sangat lambat. Jika dia tidak menemukan Silver Heart Grace, mungkin dia bahkan tidak akan mencapai tahap 2 Chigetering, apalagi tahap 3. Alasan dia bisa mencapai tahap 3 sebagian besar karena sumur spiritual di padang pasir. Jadi, Silver Heart Grace adalah harapan terakhir Ye Mo. Rumput hati perak dapat digunakan oleh para kultivator hingga tahap 6 dan di bawahnya, tetapi kini, harapannya telah pupus dalam waktu 3 hari setelah dia pergi. Ini belum semuanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Erhu dan Lu Xiaozhen. Keduanya tahu betapa dia menghargai rumput hati perak dan tidak akan membiarkan orang lain mencabutnya. Sekarang setelah rumput itu menghilang, apa yang akan terjadi pada mereka? Ye Mo yakin bahwa meskipun orang-orang keluarga Song tahu dia tinggal di sini, mereka tidak akan berani menyentuhnya, apalagi orang-orang Nanking. Karena orang ini bisa menggalinya dan tidak merusaknya, itu berarti dia tahu kegunaannya. Ye Mo tidak akan percaya bahwa ada kultivator di sini. Dia telah melakukan penelitiannya. Kultivator di sini hanya ada dalam legenda, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, seni bela diri kuno dan kekuatan khusus memang ada di sini. Beberapa pemilik kekuatan khusus dapat menggunakan serangan seperti kultivasi, tetapi mereka yang memiliki kekuatan khusus hanya dapat menggunakan satu jenis serangan tidak seperti kultivator. Ye Mo telah tinggal seharian di Flying Snow Squad dan Zhang Jue juga memperkenalkan Ye Mo pada pasukan khusus negara itu. Status mereka setara dengan Flying Snow Squad. Dibandingkan dengan Flying Snow Squad, mereka masing-masing memiliki kelebihan, tetapi di mata Ye Mo, kekuatan khusus ini lebih lemah daripada para kultivator bela diri kuno itu. Serangan mereka tidak cukup tajam.
Rumput hati perak tidak hanya berguna bagi Yemo, tetapi juga bagi orang-orang dengan kekuatan khusus dan seniman bela diri kuno. Namun, Yemo yakin tidak ada yang tahu hal ini karena rumput hati perak perlu diramu menjadi pil dengan bahan-bahan lain sebelum dapat memberikan manfaat besar bagi mereka. Namun, selain dirinya sendiri, ia belum menemukan orang yang dapat meramu pil. Yemo tahu bahwa ini tidak mutlak. Dia hanya menduga bahwa tidak seorang pun tahu cara meramu pil di sini, tetapi bagaimana jika seseorang tahu caranya? Kenyataannya adalah bahwa rumput hati perak miliknya telah diambil. Tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena pergi terburu-buru hari itu mengikuti orang-orang Nanking dan kemudian pergi ke Beijing setelahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan formasi. Sepertinya dia perlu menyiapkannya untuk di sini. Tepat saat Yemo ingin masuk dan melihat, Lu Xiaozhen bergegas ke sini. Yemo merasa lega, karena dia baik-baik saja, dan itu berarti Yu Erhu juga baik-baik saja. Tuan, Anda kembali. Lu Xiaozhen menatap Yemo dengan gembira. Setiap kali ada kesulitan, tuannya akan muncul. Terakhir kali Yu Erhu dibawa pergi, ini juga terjadi. Saat dia melihat Yemo, dia merasa aman. Apa yang terjadi pada Erhu? Melihat ke arah Lu Xiaozhen, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi pada Erhu. Hari kedua kamu pergi, seseorang datang dan mengatakan mereka menginginkan rumput yang kamu tanam dan ingin membelinya. Tentu saja, Erhu tidak mengizinkannya, jadi orang-orang ini merampok mereka. Erhu menghentikan mereka dan lengannya dipatahkan. Saat aku kembali, mereka masih memukuli Erhu, jadi aku langsung menelepon polisi. Saat polisi datang, orang-orang ini sudah pergi, kata Lu Xiaozhen. Yemo segera bertanya, di mana Erhu? Dia masih di rumah sakit, seharusnya dia baik-baik saja. Namun, saat orang-orang ini pergi, mereka memberitahu Erhu bahwa mereka akan tetap kembali, kata Lu Xiaozhen lagi. Untuk bertanya siapa yang menanam benih ini. Wajah Yemo menjadi muram. Beraninya mereka memikirkan rumput hati perak miliknya. Orang-orang ini benar-benar punya nyali. Karena mereka tahu kegunaannya, itu berarti mereka bukan orang biasa. Yemo ingin melihat siapa mereka. Iya. Lu Xiaozhen menundukkan kepalanya. Dia tahu betapa pentingnya mereka bagi tuannya, tetapi dia dan Erhu tidak bisa melindunginya. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini, bawa Erhu kembali, dia tidak perlu tinggal di rumah sakit lagi. Kami membuka klinik sendiri, jadi aku akan mengurus urusan rumah sakit. Aku akan keluar sebentar sekarang, dan aku akan kembali malam ini. Dia akan membeli beberapa bahan untuk memasang bendera formasi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak merasa aman menanam benih rumput hati perak di sini. Siapa tahu dia masih akan menanam lebih banyak rumput roh di sini. Ketika Yemo datang ke pasar giok, dia tahu bahwa dia tidak bisa membeli banyak bahan yang dibutuhkannya, jadi dia hanya bisa menggantinya dengan beberapa giok dan tembaga. Dia bisa memurnikan beberapa saripati tembaga dari tembaga, tetapi itu membuang terlalu banyak energi. Namun, untuk menyiapkan formasi, itu perlu. Setelah seharian penuh, Yemo hampir memenuhi cincin penyimpanannya sebelum bersiap untuk kembali. Dia kehilangan lebih dari setengah dari $600.000 yang baru saja diperolehnya. Tepat saat dia keluar dari pasar giok, dia melihat sosok yang tampak gelisah dan tampak familiar. Ketika orang itu menoleh, dia langsung mengenali bahwa itu adalah Yu Miaodan. Bukan hanya wajahnya yang tampak cemas, tetapi dia juga tampak lelah karena perjalanan jauh. Meskipun dia masih dalam pelarian terakhir kali dia melihatnya, tetapi dia masih terlihat tenang saat itu. Hari ini, dia hanya bisa melihat seorang wanita lusuh, tetapi tubuhnya yang montok masih menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita. Yu Miaodan jelas tidak melihat Yemo. Dia menundukkan kepalanya saat memasuki sebuah toko kecil. Yemo melihatnya mengeluarkan beberapa lembar uang dari tasnya dan membeli roti. Gadis, ayo, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang pedas. Begitu dia keluar dari toko kecil itu, dua pemuda menghentikannya. Ada banyak penjahat di mana-mana. Selama ada yang minggir, tidak ada yang berani melakukan apapun. Namun, wajah Yu Miaodan berubah saat dia berbalik untuk lari. Kedua penjahat cilik itu seperti anjing. Begitu melihatnya berlari, mereka langsung mengejarnya. Biasanya jika bertemu anjing, jika tidak berlari, maka anjing tidak akan berani berbuat apa-apa. Namun, jika berlari, anjing akan langsung mengejarnya. Apa yang terjadi? Yemo menatap Yu Miaodan yang berlari ke arahnya dan masih bertanya. Meskipun dia lebih banyak membantu Wu Sueming daripada Wu Sueming, dan Wu Sueming tampaknya telah berubah, Yemo bukanlah orang yang tidak berperasaan. Jika dia bisa membantu Yu Miaodan dengan santai, dia tidak keberatan melakukannya. Hah? Yu Miaodan melihat Yemo dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan senang. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia menjatuhkan rotinya ke tanah. Yemo, akhirnya aku menemukanmu. Yu Miaodan terdengar seolah-olah dia sudah mencari Yemo. Kau datang mencariku. Yemo tahu bahwa dia memang mencariku, tetapi dia merasa aneh. Bahkan jika Wu Sueming membutuhkan sesuatu, dia tidak akan mengirim gadisnya untuk mencarinya. Kedua penjahat itu melihat bahwa Yu Miaodan mengenal Yemo dan segera mencoba pergi. Namun, Yemo berkata, kalian berdua, kemarilah. Apa? Memangnya kenapa kalau kita datang, apa yang berani kau lakukan padaku? Aku dari Metal River, memangnya kenapa kalau aku datang, apa yang bisa kau lakukan? Kedua penjahat itu benar-benar datang dan salah satu dari mereka berbicara dengan sombong. Mereka adalah penjahat di bawah Metal River. Yemo menatap Yu Miaodan dengan penuh rasa ingin tahu. Pria itu adalah sosok berwibawa di Metal River, tetapi dia dikejar oleh penjahat Metal River. Dan ketika dia melihat kedua penjahat ini, dia jelas terkejut dan mencoba lari. Ini sepertinya tidak benar. Yu Miaodan tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yemo tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berbicara, jadi dia maju dan menendang masing-masing penjahat itu ke tanah hingga mereka bahkan tidak bisa merangkak. Kemudian, dia berkata, tidak apa-apa, hanya menendang kalian berdua, apa yang akan kalian lakukan? Kedua penjahat itu tahu bahwa mereka bertemu seseorang yang tangguh sehingga mereka tidak bicara. Orang-orang di sekitar melihat keduanya seperti ini dan semuanya mulai tertawa.
Ketika Ye Mo membawa Yu Miaodan kembali, Lu Xiaozhen telah membawa Yu Erhu kembali dari rumah sakit. Keduanya belum pernah melihat Ye Mo membawa seorang wanita sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat Yu Miaodan yang sangat menarik ini, mereka langsung salah paham. Namun, penampilan Yu Miaodan yang lusuh juga membuat Lu Xiaozhen sangat bingung. Xiaozhen, ini Yu Miaodan, temanku. Bawa dia makan dan istirahat. Aku perlu bicara dengannya. Ye Mo melihat Yu Miaodan tampak agak lelah dan tahu bahwa dia tidak hidup dengan baik akhir-akhir ini dan mungkin melarikan diri ke sini untuk menyelamatkan diri. Setelah Ye Mo merawat Erhu dan bertanya dengan saksama, dia mengerti maksud mereka. Mereka memang ingin merampok Silver Heart Grass, tetapi dia tidak tahu bagaimana mereka tahu dia yang menanamnya. Apakah dia diikuti ketika dia kembali dari Semenanjung Saina? Ye Mo yakin tidak akan mudah untuk mengikutinya. Erhu, katakan padaku seperti apa rupa orang itu. Ye Mo. Pemimpinnya berusia 30-an dan terlihat sangat kurus dan suram, Yu Erhu menjelaskan. Hal ini membuat Ye Mo teringat pada pria suram yang ditemuinya di acara sosial artefak Luo Chang itu. Mungkinkah itu dia? Yu Miaodan makan beberapa makanan dan mandi. Ia tampak jauh lebih bersemangat setelahnya. Setidaknya ada sedikit kemerahan di wajahnya. Melihat Yu Miaodan yang duduk di seberangnya, meskipun dia masih montok, wajahnya masih tampak jauh lebih lelah dibandingkan beberapa bulan yang lalu. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi bahkan tanpa bertanya, dia tahu sesuatu pasti telah terjadi pada Wu Sueming. Jika Yu Miaodan ingin dia membantu Wu Sueming, haruskah dia pergi? Jika dia baru saja datang ke Luo Chang dan dihadapkan dengan pertanyaan ini, dia pasti akan pergi karena Wu Sueming adalah teman yang baik. Namun sekarang, dia tidak yakin apakah dia akan pergi. Meskipun dia tidak melihat Wu Sueming sejak meninggalkan kota Jing, dia dapat merasakan bahwa, melalui apa yang terjadi terakhir kali, Wu Sueming telah berubah. Setidaknya bukan teman yang baik lagi. Sueming banyak berubah, aku tahu apa yang terjadi denganmu terakhir kali di Luo Chang, aku sudah bicara dengannya tentang hal itu, tetapi dia bilang wanita tidak boleh terlibat dengan hal-hal seperti ini. Dia bahkan membentakku. Kemudian, dia semakin haus kekuasaan dan lama-kelamaan aku merasa tidak mengenalnya. Dia bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Lebih dari sekali, aku ingin meninggalkannya, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Aku terus tinggal di sana lagi dan lagi. Yu Miaodan tidak menunggu Ye Mo bertanya dan mulai berbicara. Melihat Ye Mo mendengarkan tetapi tidak mengatakan apapun, Yu Miaodan menghela napas dan melanjutkan, dia berubah begitu banyak sehingga aku merasa dia benar-benar orang asing. Dia bahkan membunuh orang-orang yang dikirim Metal Mountain untuk mengawasinya. Pada saat itulah aku memutuskan untuk meninggalkannya. Nafsu kekuasaannya akhirnya menarik perhatian Metal Mountain dan dia meremehkan Metal Mountain. Saat Sueming mengira dia telah menguasai sebagian besar kekuatan di Metal River, Metal Mountain hanya menghabiskan satu malam dan memaksa Sueming berjuang untuk bertahan hidup. Yu Miaodan tiba-tiba menyeka matanya. Ye Mo dapat melihat tubuh dan tangannya gemetar. Yu Miaodan tidak melanjutkan dan mengeluarkan bungkusan yang ditutupi kertas dan memberikannya kepada Ye Mo. Sebelum Sueming pergi, dia tiba-tiba terbangun dan berkata, jika hal-hal terjadi lagi, dia tidak akan menjadi bos besar Metal River dan akan membawaku jauh dari Metal River. Dia menyuruhku untuk memberikan ini kepadamu. Kemudian, Yu Miaodan memberikan bungkusan itu kepada Ye Mo. Dia sudah benar-benar tenang. Ye Mo mengambilnya. Terasa berat seolah-olah itu adalah lempengan logam. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sueming meninggal. Yu Miaodan mengangguk, lalu berdiri dan berkata, sudah kuserahkan ini padamu, aku harus pergi. Tunggu sebentar. Ye Mo membuka tas itu dan ada lempengan logam hitam di dalamnya. Mengapa Wu Sueming memberikan ini padanya? Melihat ekspresi bingung Ye Mo, Yu Miaodan berkata, Sueming berkata kamu sedang berlatih seni bela diri kuno, jadi benda ini seharusnya membantu kamu. Ye Mo mengangguk dan mengamati logam di tangannya. Seketika, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini adalah esensi besi geng dunia lain. Bagaimana mungkin ada benda seperti itu di bumi? Dari mana Wu Sueming mendapatkan ini? Ini langka bahkan di alam kultivasi apalagi di bumi. Itu adalah material tingkat atas untuk membuat pedang terbang. Namun, itu sedikit terlalu kecil. Meskipun demikian, ini memiliki nilai yang tak terbayangkan di tangan Ye Mo. Material yang ia dapatkan dari Han Zeixin bahkan tidak bernilai 0,1% dari gabungan ini. Seketika, Ye Mo mengerti maksud Wu Sueming. Orang itu pasti sudah menduga bahwa dia sedang mempelajari ilmu bela diri kuno, dan bahan ini pasti berguna baginya. Dia menyuruh Yu Miaodan untuk membawakannya kepadanya, jadi Ye Mo tahu maksud Wu Sueming sudah cukup jelas, dia ingin Ye Mo menyelamatkan nyawa Yu Miaodan. Dengan materi seperti itu, bahkan jika seorang kultivator menyentuh Yu Miaodan, Ye Mo akan mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkannya, apalagi organisasi geng. Ditambah lagi, Ye Mo bukanlah orang yang tidak berperasaan. Saya berterima kasih atas hadiah dari saudara Sueming, Anda dapat tinggal di tempat saya. Bahkan Kaisar Surgawi tidak akan berani menyentuh Anda. Mengenai Metal River, saya tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman. Kemudian, Ye Mo tiba-tiba teringat sesuatu. Yu Miaodan sengaja melarikan diri ke Luo Chang, yang berarti dia dikejar ke sini oleh orang-orang dari Metal River. Apakah rumput hati peraknya diambil oleh mereka? Jika demikian, maka itu akan mudah. Dia akan memusnahkan sungai logam dari Luo Chang. Mendengar perkataan Ye Mo, Yu Miaodan tidak dapat menahan tangisnya. Dia mengerti mengapa Wu Sueming menyuruhnya membawa ini dan mencari Ye Mo. Di matanya, hanya Ye Mo yang dapat menyelamatkan hidupnya. Ye Mo bahkan tidak takut pada Qian Long Tou, jadi bagaimana mungkin dia takut pada gunung logam? Siapa saja orang yang memburumu, tahukah kamu? Yu Miaodan berhenti menangis dan berpikir sejenak sebelum berkata, salah satu dari mereka terlihat kurus berusia 30-an. Aku melihatnya dari kejauhan di stasiun. Dia tampak muram. Orang itu mungkin sedang melacakku, jadi aku mengikuti rombongan tur dan menghindarinya. Ye Mo langsung tahu bahwa orang yang dibicarakan Yu Miaodan dan Yu Erhu pastilah orang yang sama. Dia ingat lelaki suram yang mencoba berebut batu abisal luar angkasa dengannya. Kemungkinan besar dialah orangnya.
Karena lelaki itu tahu bahwa batu abisal luar angkasa itu bagus, dia mungkin juga tahu bahwa rumput hati peraknya bagus. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya membunuhnya di malam sosial dan tidak merampoknya begitu saja. Itu berarti orang ini bekerja untuk Metal River. Terakhir kali, Lang Ji mengatakan bahwa ada seorang guru yang cukup kuat di Metal River yang akan menerobos. Apakah dia berbicara tentang orang ini? Namun di mata Yemo, meskipun pria suram itu kuat, tetapi dia tidak lebih kuat dari Lang Ji. Yah, matanya memang sangat bagus. Hanya dari hadiah yang diberikan Wu Sueming kepadanya, dia akan mengambil alih masalah ini apalagi rumput hati peraknya dicuri oleh orang-orang Sungai Logam. Kamu bisa tinggal di sini mulai sekarang, jika kamu merasa bosan, belajarlah ilmu pengobatan dengan Lu Xiaozhen dan Yu Erhu. Aku curiga Metal River mencuri beberapa barangku, jadi meskipun mereka tidak mencari masalah denganku, aku akan mencari mereka. Setelah aku membasmi Metal River, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Yemo yakin bahwa pria suram itu berasal dari Metal River. Meskipun bukan, dia masih ada hubungan darah dengan mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Yemo menggunakan semua materialnya untuk membuat bendera formasi dan pelat formasi serta mendirikan formasi pertahanan di sekitar rumah besar itu. Kemudian, ia membuat 3 gelang lagi dan memberikannya kepada ketiganya. Ia memberitahu mereka bahwa ia mendirikan pertahanan di sekitar rumah besar itu dan mereka perlu mengenakan gelang itu untuk masuk dan keluar. Jika ada pasien, mereka harus melewati pintu masuk tertentu. Meskipun Yu Miao dan agak ragu, Erhu dan Xiao Zhen sangat percaya pada Yemo. Dalam hati mereka, apapun yang dikatakan Yemo adalah benar. Yemo menunggu beberapa hari lagi dan masih belum ada yang datang ke rumah besar itu. Tampaknya orang-orang yang mencuri rumput hati perak itu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan. Namun, Yeling menelepon dan memberitahu Yemo bahwa paman tertua dan paman keempatnya telah diusir oleh kakeknya. Sekarang, keadaan di Beijing masih damai baginya. Karena orang-orang Metal River tidak datang menjemputnya, Yemo tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia masih harus pergi ke Flowing Snake beberapa waktu lagi dan tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka. Karena mereka tidak datang, dia akan pergi mencari mereka. Su Jingwen tidak pernah menghadiri reuni teman sekelas selama 3 tahun. Hari ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam acara ini setelah lulus. Jika reuni itu tidak diadakan di Ninghai atau jika Xiao Lei tidak datang, dia benar-benar tidak ingin pergi. Jingwen, semua orang menunggumu datang dengan cepat. Begitu Su Jingwen tiba, suara Xiao Lei langsung terdengar. Dimanapun Su Jingwen berada, dia tampaknya menjadi pusat perhatian. Tak lama kemudian, banyak siswa berkumpul di sekitarnya. Ya, Jingwen, kamu tidak pernah menghadiri satupun reuni sejak lulus. Bahkan Xiao Lei datang lebih awal darimu ketika dia datang dari Beijing. Gadis lain menarik Su Jingwen sambil berbicara dengan tidak senang. Su Jingwen tersenyum meminta maaf. Beberapa hari yang lalu, ibuku sakit, aku tidak berminat. Oh ya, Jingwen, ku dengar Wang Peng mengatakan ibumu disembuhkan dengan kertas rune, benarkah? Kau tidak benar-benar memberitahuku bahwa ada hal ajaib seperti itu di dunia. Gadis yang menarik tangannya langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, aku pergi bersama Jingwen untuk membelinya hari itu. Wang Peng berjalan mendekat. Su Jingwen mengerutkan kening dan berpikir, Wang Peng bukan teman sekelasnya, mengapa dia ada di sini? Seolah melihat kebingungan Su Jingwen, Xiao Lei segera berbisik kepada Su Jingwen, Wang Peng mengejarku, tetapi aku tidak tertarik pada pria akhir-akhir ini, jadi aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan pergi ke reuni. Tidak menyangka dia akan mengikuti. Sebelum Su Jingwen mengatakan apapun, orang lain berkata, kertas rahasia menyelamatkan nyawa bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dipercaya. Aku akan memberitahu kalian sesuatu yang mungkin tidak akan kalian percaya. Beberapa waktu lalu, sepupuku pergi ke Luochang untuk acara malam sosial artefak sihir. Haha, artefak sihir, bukankah ini terdengar metafisik? Benar, Cheng Fei, ceritakan pada kami apa yang terjadi dengan sepupumu. Kata teman sekelas laki-laki lainnya. Cheng Fei berkata. Jangan terburu-buru, aku tegaskan sekali lagi bahwa semua yang akan kukatakan adalah benar. Sepupuku menghabiskan 200.000 dan membeli kalung pertahanan. Kemudian, dia mendengar pemilik kios mengatakan bahwa pilnya sangat manjur, jadi dia menghabiskan 200.000 lagi dan membeli pil kecantikan. Sepupumu benar-benar kaya, pemilik kios itu mungkin penipu. Sayang sekali komedian itu tidak muncul di acara malam tahun baru. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang sepupumu. Meskipun dia kaya, dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti itu, setelah teman sekelas lainnya. Chen Fei berkata, sepupuku punya banyak jerawat di wajahnya dan tidak bisa dihilangkan, jadi dia percaya kata-kata orang itu. Pil itu terlihat hitam dan menakutkan. Semua orang di keluarga menentang dia memakan pil itu. Saat itu, sepupuku juga mengira dia dibohongi, tetapi pil itu harganya 200.000, dan dia tidak mau membuangnya. Karena itu, dia menganggapnya sebagai pengalaman belajar. Di sisi lain, kalung itu terlihat cantik, jadi dia memakainya. Lihat, sudah kubilang bahwa penipuan di masyarakat sudah terlalu banyak. Jika mereka mengetahui kelemahanmu, mereka akan menipumu. Mungkin saat itu kamu tidak menyadarinya, tetapi setelah itu, kamu akan menyadari bahwa kamu telah ditipu, kata lelaki lainnya. Namun, Cheng Fei menggelengkan kepalanya. Kau salah karena kejadian beberapa hari lalu tidak akan kau percaya jika aku menceritakannya padamu. Hari itu, sepupuku pergi ke supermarket dan menemukan pencuri. Dia langsung memberi isyarat kepada korban, namun pencuri itu malah mengeluarkan pisau dan menusuk sepupuku. Tepat ketika sepupuku tidak tahu harus berbuat apa, kalungnya memancarkan sinar pelangi dan mengusir pencuri itu beberapa meter jauhnya hingga dia tidak bisa merangkak naik untuk waktu yang lama. Pencuri itu kemudian tertangkap oleh petugas keamanan. Saat itu saya tidak percaya, tetapi ibu saya mengatakan itu. Sepupu saya membeli kalung itu seharga 200.000, dan konon kalung itu memiliki kekuatan pertahanan 3 kali lipat. Ketika dia kembali, dia langsung memeriksa kalung itu, dan salah satu sinarnya menghilang.
Cheng Fei, kurasa kau sudah mendengar terlalu banyak cerita, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi, seorang gadis berjerawat langsung berkata. Cheng Fei mencibir. Wang Lijuan, mungkin kau mengira aku mengarang cerita, tetapi aku tahu apa yang kukatakan itu benar. Hal pertama yang dilakukan sepupuku setelah pulang ke rumah adalah memakan pil itu dan coba tebak. Kau tidak akan percaya, tetapi semua noda di wajahnya menghilang keesokan harinya. Sekarang, wajahnya sangat halus dan berkilau. Sepupuku telah menghabiskan banyak uang untuk noda-nodanya, tetapi dia tidak dapat mengobatinya. Tetapi pil kecil itu menyelesaikan masalahnya. Sekarang, apakah kau masih bisa mengatakan bahwa pria itu penipu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Benarkah ada hal seperti itu? Seru beberapa siswa di belakang Wang Lijuan. Meskipun mereka semua adalah teman sekelas, mereka jelas tidak begitu mempercayainya. Kenapa tidak bisa nyata, kita belum pernah melihat orang-orang ajaib itu. Adegan perkelahian di film itu CGI, tapi saya percaya orang-orang itu benar-benar ada di dunia nyata, kata pria lain. Pada saat ini, Xiao Lei juga berbicara, meskipun aku tidak tahu apakah apa yang dikatakan Cheng Fei benar. Namun, aku setuju dengan kata-kata Zhang Weiwei. Orang-orang kuat itu pasti ada. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka masih bisa melakukan apa yang mereka lakukan dalam film. Su Jingwen melirik Xiao Lei sekali. Tentu saja, dia tahu bahwa Xiao Lei pasti mengatakan itu sambil memikirkan Yemo. Cheng Fei, apakah kamu tahu di mana orang yang sepupumu beli pil itu? Wang Lijuan langsung bertanya dengan penuh harap. Cheng Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tidak tahu, orang-orang dari seluruh dunia datang malam itu, entah dari mana dia berasal. Dan adikku langsung pergi ke tempat itu untuk mencari orang itu keesokan harinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kekuatan kalung sepupuku telah diverifikasi. Orang-orang bahkan akan mengambilnya seharga 2 juta, apalagi 200 ribu. Kemudian, seseorang menawar 2 juta untuk kalung bekas itu, tetapi sepupuku tidak menjualnya. Tentu saja aku juga tidak akan menjualnya. Jika benda itu nyata, itu terlalu ajaib, tetapi aku masih agak ragu. Kata pria lain. Song Jingwen tertarik dan bertanya, Cheng Fei, tahukah kamu seperti apa orang yang menjual kalung itu kepada sepupumu? Dan di mana acara sosial ini? Cheng Fei menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu tahu, sepupuku bilang dia sangat awet dilihat, dan dia mengenakan pakaian murah. Namun, matanya sangat cerah. Mengenai malam sosial, itu terjadi setahun sekali di Luochang. Su Jingwen kehilangan dirinya sejenak. Tanpa sadar dia teringat pada pria yang menjual kertas rahasia itu padanya. Saat itu, dia memakai kacamata hitam dan dia tidak bisa melihat matanya. Dia juga mengenakan pakaian murahan, apakah orang itu? Luochang, acara sosial Luochang. Dia mendengar bahwa Ning Qingsui juga ada di Luochang sekarang, mungkin dia bisa pergi ke Luochang dan menemuinya saat mengunjungi tempat itu. Jingwen, lama tak berjumpa, kamu makin cantik saja. Melihat Su Jingwen melamun, hati Wang Peng terasa gatal. Ketika dia tidak melihat Su Jingwen, dia merasa Xiao Lei tidak buruk, bertubuh tinggi, berkepribadian mencolok dan berwajah baik. Tetapi sekarang setelah dia melihat Su Jingwen lagi, dia menemukan bahwa beberapa orang benar-benar tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Pikiran Su Jingwen dipatahkan oleh Wang Peng, dan dia menatap Wang Peng dengan tidak nyaman. Aku masih sama. Xiao Lei, ayo duduk di sana, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Diabaikan oleh Su Jingwen, Wang Peng mencibir. Tunggu saja. Awalnya, Su Jingwen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Wang Peng. Setelah Wang Peng mengejek orang yang menjual jimat itu berkali-kali, dia kehilangan baiknya terhadap Wang Peng. Jika dia mempercayainya saat itu, ibunya pasti masih ada di tempat tidur. Tepat saat Xiao Lei dan Su Jingwen duduk, seorang pemuda lain berjalan mendekat. Seorang gadis tiba-tiba berseru, Su Lin ada di sini. Hampir semua gadis bergegas mendekatinya. Xiao Lei tersenyum. Jika aku tidak berbicara denganmu, aku juga akan ikut. Pria paling tampan di sekolah itu datang, dan dia masih setampan itu. Aku ingin tahu apakah dia akan mengingatmu. Sayang sekali, jika kamu tidak lulus saat itu, mungkin kamu bahkan akan menjadi pacarnya. Su Jingwen juga terdiam sebentar. Tentu saja dia mengenal Su Lin. Dialah satu-satunya pria yang memiliki kesan baik padanya di sekolah. Dia bisa dikatakan sangat tampan dan ahli dalam banyak hal. Bisa dikatakan ada lebih dari satu batalion gadis yang mengejarnya, tetapi dia tampaknya tidak pernah memiliki berita negatif. Saat mereka hampir lulus, Su Lin mulai mengejarnya. Meskipun dia adalah ratu sekolah saat itu, dia sangat rendah hati sehingga dia tidak menduduki peringkat nomor 1. Sejujurnya, dia tidak merasa keberatan jika Su Lin mengejarnya. Mungkin seperti yang dikatakan Xiao Lei, jika saja kelulusannya belum dekat, mungkin dia akan menerimanya. Bahkan setelah lulus, dia selalu memperhatikan Su Lin. Dia mendengar bahwa Su Lin memasuki industri hiburan dan dia berhenti mengikuti beritanya. Dia tidak menyangka Su Lin akan ada di sini kali ini. Tentu saja mereka tidak sekelas. Haha, ku dengar Su Xiao mengatakan bahwa reuni mahasiswa Universitas Xian ada di sini, jadi aku ikut. Sepertinya aku masih cukup disambut. Begitu banyak teman lama, lama tak berjumpa. Su Lin mengamati sekeliling dan melihat semua orang. Su yang tampan, kamu adalah bintang film terkenal, apakah kamu masih ingat kami, warga biasa? Seorang gadis langsung berkata. Su Lin melihat Su Jingwen yang sedang duduk bersama Xiao Lei dan matanya berbinar. Dia langsung berkata, haha, aku tidak terkenal, aku baru saja debut dan membuat beberapa iklan. Tapi kalau kamu tidak meremehkanku, kamu boleh berfoto denganku jika kamu mau. Kemudian, dia tidak menunggu gadis-gadis itu berbicara sebelum berjalan menuju Su Jingwen. Jingwen, lama tidak bertemu. Senyum Su Lin masih begitu mempesona. Su Jingwen juga tersenyum. Kamu sekarang terkenal. Kamu mungkin tidak melihat kami, tetapi kami selalu melihatmu di layar. Xiao Lei juga berkata, jika kamu benar-benar seperti pencuri cahaya yang kamu perankan dan bisa terbang ke udara, aku akan segera mengejarmu. Sebelum Su Lin mengatakan apapun, Su Jingwen tersenyum. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengejarnya, dia memiliki sekelompok orang yang mengejarnya.
Tidak peduli berapa banyak pengejarku, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua, wanita cantik, Su Lin tersenyum dan berkata. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Jingwen, aku menandatangani kontrak film baru dan aku merasa kamu cocok untuk peran utama wanita. Apakah kamu tertarik? Dan tentu saja, Xiao Lei juga dapat berperan sebagai peran utama wanita kedua. Benarkah? Film apa? Tanya Xiao Lei penasaran. Su Jingwen tersenyum. Meskipun dia bukan seorang aktor, dia sangat jelas tentang transaksi gelap yang terjadi di industri hiburan. Jadi dia berdiri dan berkata, maaf, aku tidak begitu tertarik dengan itu, kamu mencari Xiao Lei, kan? Aku akan kembali, Xiao Lei ingat untuk datang ke rumahku setelah reuni. Hah, Jingwen, kau mau pergi? Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Aku masih punya sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kemudian, Xiao Lei juga berdiri. Jingwen, kau tidak akan pergi begitu kau melihatku, kan? Reuni ini bahkan belum dimulai. Su Lin langsung berkata. Ia baru menyadari bahwa Su Jingwen lebih cantik daripada gadis tercantik di universitas mereka saat itu. Tidak heran Tuan Muda Peng menginginkannya. Jika ia tidak datang hari ini, ia benar-benar tidak akan tahu bahwa Su Jingwen secantik ini. Su Jingwen hanya tersenyum dan berkata, tidak, aku benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Melihat Su Jingwen pergi tanpa tinggal lama, banyak teman sekelas mencoba membujuknya untuk tinggal, tetapi dia bersikeras untuk pergi. Dia menemukan bahwa banyak teman sekelasnya tampak begitu jauh dan tidak dapat menemukan perasaan yang sama saat itu. Tidak ada gunanya dia tinggal. Baiklah kalau begitu, aku akan mengantar kalian, kata Su Lin segera. Su Jingwen berbalik dan berkata, tidak perlu, Su Lin, aku punya mobil sendiri. Su Lin tersenyum dan berkata, aku juga bersiap untuk pergi, tetapi kamu punya mobil dan aku tidak. Apa kamu keberatan kalau aku ikut dengan kalian? Su Jingwen ragu-ragu dan mengerutkan kening. Maaf, Su Lin, tidak ada seorang pun yang masuk ke mobilku, jadi. Dia tiba-tiba teringat Yemo, bukankah dia pernah duduk di mobilnya sebelumnya? Su Lin kehilangan kata-kata, tetapi segera pulih seperti biasa. Dia langsung berkata, setidaknya aku bisa menemani kalian turun ke bawah. Su Jingwen tidak membenci Su Lin. Meskipun kesannya terhadap Su Lin langsung menurun setelah dia bergabung dengan industri hiburan, itu tidak sampai pada tingkat kebencian, tidak seperti Wang Peng, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Setelah mereka bertiga berbicara sebentar, tak lama kemudian, sebuah Audi hitam melaju mendekat, tetapi Su Lin berdiri diam. Dia berbalik dan berkata, ini milikku, lihat. Su Jingwen menatap Audi dan berkata, bukankah kamu bilang kamu tidak punya mobil? Kenapa kamu punya sekarang? Xiao Lei juga menatap Su Lin dengan bingung. Su Lin tiba-tiba mengeluarkan semprotan dari sakunya dan berkata, karena ini. Dia menyemprotkannya beberapa kali ke Su Jingwen dan Xiao Lei. Kamu, Su Jingwen tidak menyangka bahwa pria paling tampan di universitas sebelumnya akan bersikap serendah itu. Su Lin menatap Xiao Lei dan Su Jingwen yang tak sadarkan diri sebelum berkata, aku tidak menyangka akan seefektif ini. Tentu saja efektif. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan ini. Bagus sekali, Su Lin. Jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Sebuah suara terdengar di belakang Su Lin. Su Lin berkata, tentu saja aku akan melakukan apa yang Tuan Muda Peng perintahkan. Aku tidak menyangka Su Jingwen akan secantik ini setelah beberapa tahun. Namun, Wang Peng berkata, cepat dan seret mereka ke dalam mobil. Setelah itu selesai, Wang Peng berkata, betapapun cantiknya dia, kau hanya bisa memikirkan Xiao Lei, jangan pikirkan Su Jingwen. Tentu saja. Su Lin tertawa. Luo Chang. Meskipun Wu Sueming terbunuh di tangan Metal Mountain, Otherworldly Entertainment masih menjadi kantor pusat Metal River. Di ruang bawah tanah Otherworldly Entertainment, tidak hanya ada lelaki suram yang memperebutkan batu abisal luar angkasa, tetapi juga lelaki berambut panjang yang bertemu dengannya. Wang Chuan, apa yang dikatakan Tuan? Tanya pria muram itu. Pria berambut panjang itu berkata, guru baru saja menelepon, dia mengatakan bahwa rumput itu adalah daun perak, itu adalah ramuan yang sangat berharga yang digunakan dalam kultivasi seni bela diri kuno. Bahkan di antara sekte-sekte tersembunyi, itu sangat berharga. Dia memuji kita. Dia telah menanamnya sekarang dan akan datang ke sini dalam 2 hari. Pria suram itu merasa lega. Terakhir kali, dia kehilangan batu penginderaan roh, jadi tuannya sangat marah. Melihat reaksi lelaki suram itu, Wang Chuan berkata lagi, Sumu, tuan masih marah karena kehilangan batu penginderaan roh terakhir kali. Meskipun kita berhasil menemukan daun perak, kita tetap tidak bisa bersantai dengan batu penginderaan roh. Tuan berpikir bahwa karena daun perak ada di Luo Chang, maka mungkin batu penginderaan roh juga ada di sini. Yang sama. Jadi, Tuan akan datang dalam 2 hari untuk memeriksanya sendiri. Kita tidak seharusnya memberitahu mereka sekarang. Jika Tuan dapat menemukan batu penginderaan roh, maka dia pasti akan dapat menerobos. Sumu menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak akan begitu. Aku menyelidiki bahwa Yu Erhu hanyalah seorang dokter biasa. Dia mungkin menganggap daun perak sebagai ramuan, dan dia sendiri hanyalah orang biasa, tidak ada yang perlu dicurigai. Wang Chuan mengangguk. Benar, Tuan akan datang untuk memeriksanya sendiri. Selama orang itu ada di Luo Chang, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari Tuan. Namun, Yu Erhu itu mungkin punya seseorang di belakangnya. Panggil Wu Hong ke sini dan minta dia bertanya tentang orang di belakang Yu Erhu, Sumu segera memerintahkan. Iya. Wu Hong datang ke ruang bawah tanah dalam waktu singkat. Meskipun Wu Hong awalnya melayani Wu Sueming, ia segera beralih ke orang-orang baru di sini, Sumu dan Wang Chuan, setelah Wu Sueming meninggal. Ia tidak hanya mengungkapkan semua rahasia Wu Sueming, tetapi ia juga melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Oleh karena itu, mereka sangat senang dengan Wu Hong. Wu Hong, apakah kau tahu siapa yang ada di belakang Yu Erhu? Sumu bertanya dengan puas melihat Wu Hong datang begitu cepat. Wu Hong langsung teringat Yemo dan berkata, dia punya guru bernama Yemo dan Yemo ini sangat dekat dengan Wu Sueming. Dia punya guru yang mengenal Wu Sueming. Kenapa kamu tidak melaporkannya? Sumu langsung teringat batu penginderaan roh.
Wu Hong menjawab dengan gemetar, itu karena aku harus menangani begitu banyak hal akhir-akhir ini sehingga aku lupa. Mohon maafkan aku, saudara Su. Wang Chuan berkata, memang, Wu Hong akhir-akhir ini cukup sibuk dan melakukan banyak hal. Ditambah lagi, dia tidak tahu bahwa Ye Mo akan berhubungan dengan Silverleaf. Ditambah lagi, bahkan kita baru tahu nilai Silverleaf. Kita tidak boleh menyalahkannya. Su Mu mengangguk. Karena Yu Erhu masih memiliki guru Ye Mo, maka haruskah kita pergi sekarang dan menemui Ye Mo? Wang Chuan mengangguk dan berkata, ya, saya setuju. Mungkin tebakan Tuan benar. Bahwa Ye Mo adalah orang yang mengambil batu penginderaan roh kita. Tepuk-tepuk, tepukan monoton terdengar di pintu, dan pada saat yang sama, suara dingin terdengar, tidak buruk, kalian berdua sangat pintar. Akulah yang mengambil apa yang disebut batu penginderaan roh milikmu. Oh, aku Ye Mo, untuk mencegahmu keluar dari jalanmu, aku datang ke sini hanya untukmu. Siapa? Meskipun Ye Mo mengatakan dia adalah Ye Mo, Su Mu dan Wang Chuan masih terkejut dengan suara yang tiba-tiba ini. Mereka berada di ruang bawah tanah dengan banyak lapisan penjaga dan pertahanan, jadi bagaimana mungkin orang asing bisa masuk? Ye Mo, bagaimana kamu bisa masuk? Su Mu dan Wang Chuan tidak mengenal Ye Mo, tetapi Wu Hong mengenalnya. Ye Mo mencibir. Tentu saja dengan masuk. Su Mu dan Wang Chuan telah menyadari kenyataan. Wajah Su Mu yang muram menunjukkan sedikit kekejaman. Tidak peduli bagaimana Ye Mo masuk, karena dia sudah masuk, dia tidak perlu pergi. Kamu mencuri batu penginderaan roh. Su Mu telah menyadari bahwa Ye Mo adalah orang yang memperebutkan batu itu dengannya. Ye Mo tersenyum dan mengeluarkan batu abisal luar angkasa yang tidak terpakai dan berkata, bodoh, ini disebut batu abisal luar angkasa. Memang, aku mengambilnya, dan masih ada lebih dari setengahnya di sini. Wajah Su Mu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka Ye Mo akan sebodoh itu membawa batu penginderaan roh. Dia langsung berkata, tangkap dia. Begitu Su Mu berkata demikian, puluhan antek menyerbu ke arah Ye Mo. Dapat dilihat bahwa mereka sedang menunggu perintah. Meskipun Ye Mo tidak memiliki paku logam, tetapi dia tidak lagi membutuhkannya sekarang. Dia bahkan tidak menggunakan bila angin dan hanya menendang. Bayangan tendangan beterbangan. Buk, buk, buk. Ye Mo tidak melewatkan satu tendangan pun, dan tidak ada satupun antek yang ditendangnya yang bisa bergerak. Jelas, Ye Mo hampir membunuh mereka dengan satu tendangan. Su Mu dan Wang Chuan berdiri ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa karena Ye Mo berani masuk ke sini, mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Meskipun mereka semua bisa melawan orang-orang itu, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya semudah Ye Mo, apalagi membunuh mereka semua. Awalnya, mereka berdua berencana menyerang Ye Mo saat dia sedang lengah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hanya akan dikalahkan dengan serangkaian tendangan bayangan. Ye Mo sangat puas dengan tendangannya. Ia mempelajarinya dari Wu Qiang. Serangan Wu Qiang tidak hanya cepat tetapi juga kuat. Ye Mo mengambilnya untuk dirinya sendiri dan mengubahnya sedikit, menjadikannya miliknya. Wu Hong menatap Ye Mo dengan ketakutan. Kekuatan Ye Mo jauh di luar dugaannya. Tidak heran dia bisa berteman dengan Wu Sueming. Namun, yang paling membuat Wu Hong takut bukanlah kekuatan Ye Mo, tetapi sikapnya yang membunuh tanpa gentar sama sekali. Bahkan dalam pertempuran antar geng, tidak ada yang berani membunuh lebih dari 10 orang di kota. Namun, Ye Mo membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap mata, dan setelah dia melakukannya, dia masih sangat tenang. Seolah-olah dia tidak membunuh orang tetapi semut. Kalian sangat kejam, kalian benar-benar membunuh mereka semua. Bahkan Wang Chuan merasa merinding dengan sikap membunuh Ye Mo. Meskipun mereka ganas dan agresif, mereka benar-benar tidak banyak membunuh. Ye Mo tersenyum dan berkata, aku datang untuk membunuh malam ini baru saja dimulai, apa yang kamu khawatirkan? Siapa kamu? Mengapa kamu main-main dengan sungai logam? Su Mu juga takut dengan metode pembunuhan Ye Mo. Ye Mo tersenyum dan berkata, aku mengacaukan Metal Rivermu. Bukankah kau baru saja mengatakan akan mengacaukanku? Su Mu kehilangan kata-kata, dan Ye Mo tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia melanjutkan, jika ini tentang mengacaukan Metal River, maka aku akan memberitahumu. Jika bukan karena Wu Sueming, aku pasti sudah membunuh semua Metal River di Luochang terakhir kali. Apakah menurutmu kau memiliki kemampuan untuk membuatku mengacaukannya? Aku baru saja membunuh Qian Longtou dari Semenanjung Saina beberapa hari yang lalu, jadi aku tidak menyangka akan membunuh di Metal River secepat ini. Hidup ini sungguh menakjubkan. Apa? Kamu membunuh Qian Longtou? Su Mu dan Wang Chuan akhirnya tidak bisa tenang lagi karena wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa.